Untuk informasi lebih lanjut, silakan Bapak Ibu yang mempunyai putra atau mahasiswa yang berminat, silakan menghubungi nomor admin kami di nomor 0812 1516 3414. Baik, itu informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan lanjut ke kajian bersama Ustadz Bintaraga. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Mas Fuad. Oke. Semoga jamaah semua yang di Zoom, YouTube maupun yang di Masjid Fastabiqul Khairat saat ini juga diberikan kesehatan, keberkahan, dan Amin. tentu diberi petunjuk dalam menjalani aktivitas kehidupan. Amin. Amin. Baik Ustadz, apakah sudah bisa dilanjutkan untuk kajian? Kita siap. Ya. Baik. Baik jamaah, apa ngaji Ahad pagi bersama-sama, mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz Bintaraga. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmatullah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah, baik yang bergabung di Zoom, YouTube, dan juga yang hadir di Masjid Fastabiqul Khairat. Alhamdulillah, kembali kita dipermudah Allah, dipertemukan Allah dalam majelis mulia, baik secara langsung di masjid ini maupun yang via teknologi yang Allah sampaikan pada kita, yang Allah mudahkan untuk kita, sehingga kita walaupun berjauhan, ini ada yang dari NTB, ada yang dari Jogja, dari Palembang, dari Semarang, ada yang di samping yang Barlimas Cakep, ada yang dari tempat-tempat yang lain, bisa ikut hadir silaturahmi di kajian yang apa kali ini. Saya lanjutkan kajian yang lalu karena materi kita masih banyak dan ternyata juga kita tidak terasa 3 pekan lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan, 3 pekan lagi itu. Karena sekarang sudah tanggal 8 Sya'ban. Berarti tinggal tanggal berapa? 8 tambah 7 berapa? 15. Berarti tinggal tanggal 15, tanggal 22, udah tanggal 30. Tanggal 22 terus iya 30 Sya'ban. Iya kan? Itu sudah 3 pekan lagi kita terus masuk bulan Ramadan. Jadi cepat sekali dan insya Allah kita ini sekarang masuk materi yang keempat, ya mudah-mudahan nanti sampai pra Ramadan atau memasuki awal Ramadan kita sudah punya bekal yang memadai. Ya. Tapi sebelumnya jamaah sekalian rahmati Allah, sebelum saya lanjut, saya kan atau kemarin kita udah bahas sampai ke 9. Ini untuk membuka awalan siapa di antara jamaah baik yang di masjid maupun yang di Zoom, yang di YouTube nggak bisa ya, yang bisa menyebutkan bagaimana jalan meniti keberkahan Ramadan itu, kebermanan Ramadan yang 8 kemarin yang sudah dibahas. Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah apa nih Mas? Hadiahnya ada souvenir dan ada emas. Ada souvenir dari Purbasari. Ini isinya banyak ini. Ada handuk, ada mug, ada macam-macam. Dan juga tiket masuk ke Purbasari Air Mancur sebanyak sekeluarga dikasih semua. Ya, jadi yang bisa jawab, misalkan Pak Ihnaton bisa jawab, Pak Ihnaton sekeluarga ada 9, saya kasih tiket masuk Purbasari 9. Gitu. Tapi aja CRT, sekeluarga dok. Kakinya ini ya harus dicek. Diceknya juga bayar dewek gitu. Ada yang bisa silahkan Mas Fuad tolong dipandu siapa tahu yang ada yang ini. Dan untuk hari ini insya Allah ada kita alhamdulillah dapat donatur lagi. Nanti salah siapa yang bisa beruntung mendapatkan emas
senilai 0,1 gram. Nah, itu untuk pertanyaan yang terbaik dan juga bisa menjawab pertanyaan sekarang. Gitu. Ini sudah ada yang Mas Dwi Saputra ini dari Jogja, saya belum ambil door prize kan. Ya silakan Mas Dwi dari Jogja ke sini untuk ambil door prize-nya. Baik, ada yang bisa? 8 itu apa saja silakan. Yang di masjid ada yang bisa nggak? 8? Menang kafe yang masjid kayak. Yang di Zoom, siapa yang bisa silakan angkat tangan langsung. 8. Diam semua. Ya sudahlah, bacin kafe ya. Jadi langkah meniti kebermanan Ramadan yang pertama, kita berdoa kepada Allah, semoga kita dipanjangkan umurnya, disehatkan sehingga menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan keimanan kepada Allah. Yang kedua, disunahkan memperbanyak puasa terutama di bulan Sya'ban. Karena dulu pernah saya sampaikan, Rajab itu adalah waktunya menanam, Sya'ban itu menyiram, dan Ramadan adalah panen, maksudnya panen ibadah. Ya, kemudian yang ketiga apa? Memperbanyak tobat dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi menjelang bulan Ramadan kita perbanyak tobat dan istighfar. Yang keempat apa? Ada yang tahu yang keempat? Oh, diam semua ini. Ya baik, saya ulangi sedikit ini biar jamaah ini tidak lupa. Nah, ini saya share ya. Saya sharekan. Baik, sudah kelihatan Mas Fuad? Sudah Ustaz. Sudah ya. Okay. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas, sehingga nanti kita lanjutkan insya Allah hari ini materinya juga banyak seputar fikih hari ini. Insya Allah. Baik, ini tadi sampai ke berapa? Ketiga ya. Keempat belum saya sebut. Nah ini, yang keempat adalah memohon kemudahan dari Allah. Jadi kita memohon agar kita dimudahkan Allah Ta'ala dalam beribadah di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya disempatkan saja, tetapi juga dimudahkan kita beribadah di bulan itu. Kemudian yang kelima apa? Bila masuk hilal awal bulan Ramadan, maka disunahkan membaca doa ini. Jadi pada hari Senin sore, tanggal berapa itu? 12 April, sebelum tenggelam matahari, disunahkan membaca doa ini. Kemudian yang keenam apa? Bersyukur pada Allah, memuji dan bergembira atas dipertemukannya dengan bulan Ramadan. Jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan, kita bersyukur, memuji, karena kita diberi kesempatan masuk bulan Ramadan. Dan ini efeknya nanti membuat kita semangat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah niat yang benar. Niat yang benar. Mana ini? Oh ini dulu. Ini keberapa ini Mas? Ketujuh. Tekad yang kuat. Ya, dibuktikan dengan apa? Dengan kita membuat program target di bulan Ramadan dan juga untuk meninggalkan dosa dan kejelekan. Yang kedelapan adalah niat yang benar. Nah, sekarang kemarin kita sudah bahas yang ke-9, saya ulangi sedikit ya, karena ini penting. Yang ke-9 adalah ini, memahami ilmu dan hikmahnya. Jadi bagaimana meniti kebermaknaan Ramadan? Jadi ada 9, tadi saya ulangi secara cepat, berdoa supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, kemudian memperbanyak puasa sunnah, kemudian memohon bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah. Yang keempat, memohon kemudahan kepada Allah ya. Kemudian yang kelima, bersyukur, bergembira apabila kita nanti sudah memasuki bulan Ramadan. Kemudian yang keenam adalah tekad yang kuat untuk beribadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Dan juga yang ketujuh, kita niat yang ikhlas. Dan sebelumnya tadi kelupaan ada satu, bila masuk bulan Ramadan kita berdoa. Dan yang ke-9, memahami ilmu dan hikmahnya. Nah, jadi ini ke pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan penjelasan surat Az-Zumar ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama. Ya, jadi kalau orang beribadah yang punya ilmunya dengan tidak punya ilmunya tentu akan berbeda, ya. Dan
tentang ibadah ini saya pertemuan lalu sampaikan. Jadi ibadah itu ada 3 dimensi ya. Pertama dimensi akidah, itu menyangkut niat dan tujuan. Mati ini. Udah masuk lagi. Internetnya yang putus, nggak stabil. Baik, udah masuk lagi ya, Mas? Iya. Kenapa ini? Baik, mohon maaf jamaah sekalian, ini tiba-tiba laptop saya mati. Ini kok juga hilang. Kenapa ini? Oh, baik. Jadi ada 3 dimensi. Pertama, dimensi akidah. Jadi maksudnya ibadah kita tidak akan diterima dengan baik, maksudnya tidak akan diterima Allah apabila tidak diniatkan ikhlas mencari ridho Allah Ta'ala. Ya, yang kedua dimensi fikih, ini yang banyak manusia berdebat, kita berdebat masalah ini dimensi tata cara, hukum, rukun, syarat, pembatal, sunah-sunahnya, gitu, batal atau fasadnya. Ini kalau bahasa kita berarti administratif lah, administratif. Dan yang ketiga yang kita lupakan, yang sering kita lupakan, dimensi akhlak atau tazkiyatun nufus. Jadi dalam ibadah itu ada 3 dimensi ini, yang ini tidak bisa hilang. Ya, artinya gini, kalau orang beribadah niat mencari ridho Allah, tujuannya karena Allah, tapi caranya tidak benar, juga tidak diterima oleh, namanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Atau caranya benar, tapi niatnya nyeleweng, juga tidak diterima. Atau niatnya benar, caranya benar, tapi tidak berakibat akhlak yang baik, maka menjadikan orang yang bangkrut. Nah ini juga sudah sering saya sampaikan, betapa ada orang yang nanti menghadap Allah Ta'ala menjadi orang yang bangkrut. Siapa mereka? Ternyata mereka orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat, orang yang melakukan ketaatan, tapi dia juga banyak akhlaknya tidak baik, sehingga pahalanya berkurang dengan dosa-dosanya. Ya. Ini sudah saya bahas pertemuan yang lalu lah. Sekarang kita masuk yang menjelang ke dimensi fikihnya. Jadi ini, bentar, saya percepat ini. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Jadi nggak saya ulang lagi. Dimensi, ya sekarang kita masuk ke sini. Ya. Kita membahas fikihnya, apa sih puasa gitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang kita sering melupakan dimensi, bukan melupakan, sering kita banyak khilafiyah masalah fikih karena pemahaman kita yang kurang mendalam. Ya, surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kira semua jemaah hampir hafal ini ayat ini ya. Kita lihat tafsir para ulama ya. Panjang tafsirnya. Ini tafsir As-Sa'di dulu. Yukhbiru ta'ala bimaman nabi ala ibadihi. Allah yang Maha Tinggi memberitahukan dengan anugerah yang Allah berikan pada hambanya. Jadi disyariatkannya puasa itu merupakan anugerah dari Allah Ta'ala. Ya. Kemudian di sini Allah Ta'ala sebutkan kewajiban untuk berpuasa kan kutiba alaikumusiyam. Bi annahu fardhu alaihimusyam, yaitu Allah mewajibkan pada mereka puasa. Kama fardhu alal umam as-sabiqah, sebagaimana diwajibkan pada umat-umat yang sebelumnya. Li'annahu minasyara'i wal awamiril lati hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zaman. Karena puasa itu termasuk syariat dan perintah yang membawa kebaikan bagi makhluk di setiap zaman. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi kita diwajibkan sesuatu, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas, kita diperintah sesuatu, dilarang sesuatu itu pasti untuk maslahah, kebaikan kita. Wa fihi tansyid lihadil ummah. Pada ayat itu terdapat motivasi bagi umat ini. Bi annahu yambaghi lakum ya antunafisu ghairakum fi takmilil a'mal. Bahwa seyogyanya atau seharusnya kalian ini berlomba-lomba dengan selain kalian dalam menyempurnakan amalan-amalan, ya, wal musara'ati ila salil khisal, dan saling bersegera menuju amalan yang baik.
Wa annahu laisa minal umuri tsaqilah. Sebenarnya itu bukan termasuk perkara yang berat. Allati ikhtasaitum biha, yang kalian harus saling bersengketa atau bermusuhan atau berlomba-lomba dalam masalah itu. Jadi bedanya lomba-lomba ibadah dengan lomba-lomba yang lain itu kan jelas. Kalau orang berlomba urusan dunia itu pasti berat. Ya, tetapi kalau berlomba urusan akhirat justru tambah semangat. Itu maksudnya. Tsumma dzakara ta'ala hikmatahu fi masyri'atis syam. Kemudian Allah yang Maha Tinggi menjelaskan atau menyebutkan hikmah dalam disyariatkannya apa? Puasa. Faqala la'allakum tattaqun, maka Allah berfirman agar supaya kalian bertakwa. Kenapa? Fa inna siyama min akbari asbabit taqwa. Karena puasa itu termasuk sebab yang terbesar dari pembentukan kepribadian takwa. Ya. Kenapa? Li'anna fi imtithalu amrillahi wastinabinahi. Karena di dalam puasa itu terdapat perealisasian perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini menurut Imam As-Sa'di. Belum selesai kata beliau, ya, tafsir tentang ayat ini. Famimma ishtamala alaihi minat taqwa, dan yang termasuk dalam kategori takwa adalah, atau bagaimana hikmah puasa ini menuju ketakwaan adalah an-nasaima yatruku ma haramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima' wa nahwiha allati tamilu ilaiha nafsuh mutaqarriban bidzalika ila Allah rajian bitarkiha ya tawabahu. Itu bahada minat taqwa. Jadi yang pertama kata Imam As-Sa'di bahwa takwa puasa ini menjadi salah satu jalan menuju ketakwaan adalah karena ini orang yang berpuasa meninggalkan apa yang Allah larang baginya berupa makan, minum, dan jima, dan yang seperti itu, dan yang tamilu ilaihi nafsuha, yang jiwanya itu pasti cenderung untuk melakukannya. Itu mutaqarriban bidzalika ilallah. Itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Rojian bitarkiha tawabahu, berharap dengan meninggalkannya itu pahala dari Allah. Ini artinya takwa. Ya. Ini suara saya menggema enggak, Mas Fuad? Mboten ya, alhamdulillah. Jadi jamaah bisa mendengar dengan baik, enggak seperti pekan kemarin ya, insyaallah. Baik, jadi itu yang pertama. Jadi kenapa puasa ini mengarahkan pada ketakwaan? Karena orang puasa itu dia menjauhkan larangan puasa karena Allah, mendekatkan diri kepadanya. Ya. Kemudian wa minha an-nasaima yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala. Yang kedua, kata Imam As-Sa'di, karena orang yang berpuasa itu melatih dirinya untuk selalu berada dalam pengawasan Allah. Jadi kalau mudahnya kan yang menghukumi kita batal tidak batal sebenarnya kontrolnya ada di diri sendiri. Karena orang puasa itu kan seandainya dia puasa kemudian nyelinep nginum dewek orang wong sing weruh kan bisa saja gitu. Tetapi dia menghukumi dirinya batal, itu kan berarti dia berada dalam pengawasan Allah Ta'ala. Ya, kalau kayak puasa kan bisa, sholat kan bisa ketahuan, orang melihatnya. Kalau puasa kan bisa umpetan dan sebagainya. Tidak ketahuan kalau dia buka gitu ya. Fayatruku ma tahwa nafsuhu. Maka dia meninggalkan apa yang didorongkan oleh hawa nafsunya. Ma'uqudrati alaihi, padahal dia mampu melakukan itu. Ya. Kenapa hal itu terjadi? Li'ilmihi bitla'illahi alaihi. Karena dia tahu bahwa Allah itu maha melihatnya, maha mengetahuinya. Itulah itu kalau bahasa kita menelaah dengan rinci ya, melihat dengan rinci. Wa minha yang berikutnya an-nasyama yudiqu majar syaitan. Karena puasa itu mempersempit aliran masuknya setan dalam tubuh manusia. Fa inna yajri min ibni Adam majrad dam. Karena setan itu masuk dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Fa bisyam ya. Maka dengan puasa itu menjadi yutaifu nufuduh. Lemah dorongannya. Wa taqillu minhul ma'asi, dan sehingga kalau sudah lemah dorongan maksiatnya maka perbuatan maksiat menjadi sedikit. Nah, itu kata Imam As-Sa'di. Satu lagi kata beliau, bagaimana puasa bisa membentuk ketakwaan adalah an-nasaima fil ghalib taktsuru ta'atuh. Bahwa orang yang berpuasa itu secara umum taktsuru ta'atuh. Jadi banyak ketaatannya. Jadi nanti kita bahas sedikit gitu. Kalau puasa itu identik pasif karena tidak melakukan sesuatu, tapi justru kesempurnaan puasa dengan banyak melakukan sesuatu. Gitu. Ya. Wa ta'at min khisalit taqwa, dan ketaatan itu
menjadi khisalit taqwa, cabang-cabang ketakwaan. Ya. Wa minha, ternyata masih ada lagi, kata Imam As-Sa'di, di mana puasa itu membentuk ketakwaan. Annal ghani idza dzaqa alimal ju'. Orang yang mampu, orang yang kaya itu atau mampu lah. Ya, apabila dalam idza dzaqa alimal ju', jika dia merasakan rasa sakitnya lapar, au jabalahu dzalik muwasatal atau muwasatal fuqara'il mu'addamin. Jadi kalau menurut Imam As-Sa'di, orang yang kaya atau orang yang mampu itu apabila merasakan sakitnya lapar akan mendorong dirinya untuk berbuat baik pada orang fakir. Fahada min hisalit taqwa itu. Artinya kan perbedaannya jelas ya jamaah sekalian, bahwa bedanya orang puasa sama orang miskin itu, kalau orang miskin itu menahan lapar tidak tahu ada makanan atau tidak. Entah kapan ada makanannya. Tapi kalau orang mampu, orang kaya itu kan hanya makanannya sudah ada, cuma dia hanya mengatur saja. Bahkan kadang-kadang di bulan Ramadan itu yang para emak-emak ini ada yang browsing menu buka dan sahur selama sebulan. Jadi menu netok, tapi kadang-kadang kalau di browsing tok dipangan dimasak beora gitu kan. Jadi ada orang yang kayak gitu. Artinya karena dia sebenarnya mampu. Ya, maka ini akan mendorong dia untuk melakukan kedermawanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu menurut Imam As-Sa'di. Ya. Dan menurut ini sebenarnya bukan Imam As-Sa'di, ini Imam Ibnu Katsir ini. Yaqulu ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman kepada orang yang beriman, min hadil umat, dari umat ini, wa amiran lahum bisyam, dan memerintahkan mereka untuk berpuasa. Puasa itu apa? Al-imsak anit ta'am wasyarab wal waqa biniyati khalisata lillahi azza wa jalla. Itu menahan dari makan, minum, dan berhubungan suami istri dengan niat mencari ridho Allah Ta'ala, dan seterusnya. Baik, jadi sekarang kita masuk ke fikihnya. Apa itu puasa? Ya, ini as-shaum fil lughah wal imsak. Puasa itu secara bahasa apa? Imsak. Imsak itu menahan. Ya, tapi menahan untuk mencegah untuk menahan gitu, bukan mencegah untuk tidak melakukan sesuatu secara umum gitu. Atau juga artinya asum, diam, warukut, rukut itu artinya tenang bisa ya, atau tidak bergerak gitu ya. Kalau sumtu itu diam mulutnya, kalau rukut itu diam badannya, tidak bergerak. Wa ma fi ma'naha, atau yang semakna dengan itu. Ya. Jadi kalau dari secara bahasa puasa itu pasif ya. Gitu ya. Kemudian secara istilah syar'i puasa itu apa? Ini disebutkan, ini masih di Majmu' Linawawi. As-shaum fi syar'i fa huwa imsakun 'anil muftirat wa hiya al-akl wa syurb wal jima' bi niyati taqarrubi ila Allah Subhanahu min fajril yaum ila maghribih. Perhatikan definisi puasa ini. Yang pertama, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, makan, minum, dan jima. Ini yang disepakati ulama. Itu, bahwa yang membatalkan puasa adalah makan, minum, dan jima. Maka selain itu, nanti ada khilafiyah. Ya, selain itu. Seperti nanti muntah, ya, atau yang lain-lainnya gitu. Tapi yang intinya 3 ini, makan, minum, dan jima. Termasuk nanti khilafiyah seputar infus, suntik gitu. Ya, vaksin ya, suntik lah ya. Itu masuknya makan, minum atau tidak. Nah itu. Nanti ada definisi makan, minum. Kalau makan, minum harus lewat bagian tubuh yang biasa untuk makan, minum. Nah, maka nanti para ulama khilafiyah. Tapi kalau yang disuntikkan itu zat makanan lah, itu infus sama aja itu. Nah, nanti ada khilafiyah itu ya. Yang kedua, harus niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang membedakan. Jadi ibadah itu yang membedakan, ada niat. Dulu pernah saya sampaikan ya, perbedaan antara adah kebiasaan hidup manusia dengan ibadah itu apa? Di antaranya niat. Jadi niat itu membedakan. Jadi kayak contohnya ya ini jamaah sekalian, yang selain puasa ya, atau puasa boleh lah. Orang dari pagi tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Ya, kalau dia tidak dalam hatinya tidak terungkap saya tidak makan, minum dan sebagainya sampai maghrib untuk puasa karena Allah, ya tidak dinilai puasa gitu. Walaupun dia dari subuh sampai maghrib tidak
makan minum. Atau mandi, ini paling mudah mandi lah, mandi basah ya. Mandi ya pasti basah ya. Mandi itu pasti basah. Contoh ya, kalau kayak kita orang Indonesia kan biasa mandi, dan orang Indonesia itu biasa mandinya keramas. Udah biasa lah, tidak, bahkan ada yang setiap kali mandi itu keramas, itu hal yang biasa. Nah kalau ada orang itu misalkan malamnya junub, mimpi atau apa, kemudian paginya dia mandi saja gitu, ya, terus dia tidak berniat dalam hati mandi membersihkan hadas besar, maka walaupun dia sudah mandi basah begitu, dia tetap dinilai berhadas, karena belum berniat mandinya itu adalah mandi ibadah mensucikan hadas. Paham ya? Ini yang di sini ngantuk ini. Ya, memang saya jadi agak susah ini. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi itu bedanya, ada niat. Ada niat. Gitu. Sama orang kalau dulu pernah saya sampaikan, niat itu fungsinya dua yang utama. Satu, membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Tadi contohnya. Kedua, tafriqul ibadah, untuk membedakan jenis ibadah. Nah itu. Ya, diingat ya, jamaah sekalian, baik yang di Zoom, di YouTube maupun yang hadir di sini, bahwa niat itu fungsinya dua. Ya, satu, membedakan ibadah dengan kebiasaan. Contoh tadi. Kalau orang bangun dari subuh sampai maghrib, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi dalam hatinya tidak terbetik, ini saya puasa, maka walaupun begitu nggak bernilai puasa. Atau tadi, orang mandi Jumat nih, kayak hari Jumat ya, kita mau ke masjid, adus, keramas. Tapi saat mandi tidak berniat mandi sunnah Jumat. Ya, karena sebagian ulama menghukumi mandi Jumat itu wajib. Maka dia mandinya nggak bernilai ibadah. Walaupun waktu kelebes gitu. Itu membedakannya di situ. Maka mandinya dinilai apa? Halo? Yang di sini kebiasaan. Itu. Ya. Dan yang kedua, fungsi niat adalah, ya ini tidak ada di sini, jadi jamaah yang di Zoom maupun di YouTube bisa mencatat. Ya, ini bonus ini. Yang kedua, tafriqul ibadah. Fungsi niat membedakan ibadah, jenis ibadah. Contoh nih, contoh. Saya nanya kepada yang di sini nih, yang di sini, yang di masjid dulu. Kadang-kadang kita nih, misalkan mau habis adzan subuh, kita datang ke masjid terus sholat 2 rakaat. Saya nanya, sholat apa itu? Hah? Sholat apa? Tergantung niatnya. Kita nggak bisa menghukumi tahiyatul masjid sebagai sholat khusus. Tergantung niatnya, sholat apa itu? Siapa tahu sholat syukrul wudu, karena habis wudu. Siapa tahu sholat langsung qobliyah, sholat sunnah fajar. Atau dia termasuk yang mengambil pendapat 2 rakaat itu tak niatkan syukrul wudu, tahiyatul masjid plus qobliyah. Ayo, tergantung niatnya. Paham ya? Yang di Zoom paham nggak? Mantuk dong. Yang di Zoom mantuk? Mendengar suara saya nggak ini? Paham nggak? Nun sewu. Ya, sekarang pertanyaan yang ke Zoom nih. Pertanyaan yang ke Zoom dulu. Jenengan tiba-tiba ngasih uang ke saya. Ini seandainya ya. Jenengan tiba-tiba ngasih uang ke saya, dan jenengan tahu saya ustadz, saya tinggal di sebelah masjid itu. Kemudian jenengan ngasih uang ke saya 2 juta. Ya, saya nanya ke jenengan, itu kira-kira apa itu? Jenengan ngasih ke saya 2 juta. Ada yang bisa menjawab? Halo? Halo, silakan yang bisa menjawab di Zoom, diangkat tangan Mas Dwi Saputra itu. Diaktifkan speakernya Mas Dwi di Jogja. Mas Dwi silakan dijawab. Tergantung niatnya Pak Ustaz. Masya Allah. Mas Dwi, tergantung niatnya. Betul itu. Niatnya apa? Ini buat Ustadz aja lah. Wah, berarti niatnya hadiah. Itu. Atau ternyata Ustadz kan ada masjid ini. Itu kayaknya pavingnya belum selesai. Maka ini buat bantu paving masjid. Lah itu bisa.
Ya. Atau ternyata Ustadz nitip dibayarkan ke lembaga zakat, ini uang zakat saya, bisa saja. Mas Dwi dapat tiket lagi ya ke Purbayasa. Jenengan berapa orang sekeluarga? Satu orang, oh berarti jomblo ini. Yang mudah-mudahan segera menikah Mas Dwi di Jogja ya, bismillah. Ya, mudah-mudahan segera menikah. Yaudah nanti hadiahnya kapan-kapan ke Purwokerto, ke Purbayasa gratis lah. Ya, mau berkali-kali nanti kita kasih tiketnya. Terima kasih Mas Dwi dan yang lain yang hadir di sini. Baik begitu ya, jadi bedanya di situ. Kemudian yang ketiga adalah waktu puasa, yaitu sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi dari definisi puasa ini ada tiga. Ya. Satu yang membatalkan, dua niatnya, dan tiga waktunya. Gitu. Maka dulu sering saya sampaikan ibadah itu ada 4 gitu. Ingat-ingat ini jamaah, ibadah ada 4. Niat, kaifiat, saat, tempat. Nah itu. Udah sering saya sampaikan itu, 4 hal itu. Ya, ini jamaah yang di Zoom maupun YouTube bisa diingat itu. 1 niat, 2 kaifiat, kaifiat itu tata cara. 3 saat, waktu ya. 4 tempat gitu. Itu ibadah terkait itu. Contoh puasa. 1 niat, jelas karena Allah. 2 kaifiat, caranya menahan. Ya, menahan, terus yang membatalkan apa? Yang ketiga, saat waktunya. Yang keempat, tempat. Nah, kalau dalam puasa ini tempat maksudnya apa? Ya kalau kita mukim, nggak safar, berarti wajib gitu. Tapi kalau kita safar, menjadi bisa, itu pilihan. Kalau memang tidak berat, nanti kita bahas. Kalau nggak berat, dia bisa puasa. Tapi kalau berat, dia bisa mengganti hari yang lain. Nah itu. Jadi 4 itu ya, diingat-ingat ya. 4, T-nya dikerasin itu. 4, gitu. At, kaifiyah, niat, kaifiat, saat, tempat. Nah itu. Kayaknya ini jamaah sudah hafal semuanya lah, gitu ya. Mudah itu. Sholat kan begitu, niat, kaifiat sholat, tata cara, waktu sholat, tempat sholat, sama. Haji juga begitu dan sebagainya. Nah, ya, baik. Kemudian yang tadi saya sampaikan, jadi puasa hakikatnya tidak melakukan sesuatu pasif. Tetapi kesempurnaannya justru dengan banyak melakukan sesuatu. Karena menahan itu kan tidak melakukan sesuatu. Tapi menjadi sempurna dengan banyak melakukan sesuatu. Jadi kalau ada orang yang puasa dengan alasan tidak ngapa-ngapain terus jadi nggak ngapa-ngapain, ya itu malah nggak benar puasanya. Turu baik misalnya, dekem, rebahan berpahala. Sekarang istilahnya rebahan berpahala itu. Karena situasi pandemi. Ya ini, kalau puasa nggak begitu. Dia tetap walaupun dia menahan, maksudnya dia menahan yang diharamkan, yang membatalkan puasa maksud saya. Tetapi dia banyak melakukan ketaatan kepada Allah, begitu ya. Jadi sebenarnya puasa itu dari dimensi tazkiyatun nufusnya, dimensi apa tadi akhlaknya adalah melatih diri untuk seefisien mungkin dalam menjalani kehidupan menuju terbentuknya pribadi takwa. Ini maksudnya. Ini yang sering sampaikan, jangan salah ini. Kenapa efisien? Makan sedikit, tidur sedikit, aktivitas banyak, dan ternyata bisa. Dan selama ini kan kita enggak gitu. Makanya kalau dari makna ini, puasa tidak perlu mengada-ada. Iya, kalau kita kan kadang-kadang bulan Sya'ban itu kenapa disebut bulan yang melalaikan? Karena orang justru di bulan Sya'ban bukan banyak mempersiapkan diri dari sisi ibadah, tapi malah mempersiapkan logistik. Itu. Ini yang sebenarnya tidak tepat gitu. Jadi lalai ibadahnya. Bahkan dulu pernah saya sampaikan berkali-kali, bahkan di depan para pejabat Pemda, saya pernah sampaikan di depan beberapa bupati di Barling-Mas Cakep, saya sampaikan, ini puasa kita ini sebenarnya belum bisa menyentuh makna dari puasa. Kenapa Ustaz? Saya bilang, coba jangan lihat itu, bisa dicek lah di data di PU misalnya. Jumlah sampah selama puasa itu tetap atau menambah. Ternyata semuanya dicek datanya, rata-rata jumlah sampah selama bulan Ramadan meningkat. Padahal logikanya
Kalau nggak puasa makan 3 kali, kalau puasa hanya 2 kali. Berarti harusnya berkurang gitu. Tetapi ini boro-boro tetap meningkat sampai 4-5 kali lipat jumlah sampah. Dan yang menyedihkan itu sampah organiknya tambah banyak, yaitu sisa-sisa makanan. Apalagi yang pada buka bersama di rumah makan itu banyak yang nggak habis dibuangin itu. Apalagi standar rumah makan kalau apa? Bahkan standar rumah makan itu walaupun makanannya nggak dimakan, kalau sudah dipesan orang itu harus dibuang. Beberapa standar rumah makan begitu. Apalagi kalau di hotel-hotel. Jadi kalau misalkan saya pesan ikan ya, bakar gitu, nah karena nggak saya makan utuh, itu tetap harus dibuang. Nggak boleh ditutur apa pegawainya. Bahkan ada beberapa rumah makan karena saya tahu yang kalau pegawainya nutur itu dipecat karena menyalahi standar. Jadi ini yang menyedihkan kita. Makanya nanti kita akan bahas bagaimana Rasulullah tidak pernah mengajarkan selama Ramadan dengan dalih puasa kemudian menu makanannya ditingkatkan. Inilah yang menjadikan hidup kita tambah susah di bulan Ramadan. Susahnya apa? Dengan kita mikir makan, menunya meningkat, maka otomatis kebutuhan logistik semakin meningkat. Kalau kebutuhan meningkat dalam hukum ekonomi, pasti harga naik. Ya sudah. Jadi sing marekna mumet bulan Ramadan gue jane awake dewek gitu. Sehingga orang salah, bukan orang salah, sehingga banyak orang-orang di pasar ya, pada ngeresula itu. Kayaknya puasa nembe wingi puasa maning gitu. Karena indikatornya adalah harga-harga apa? Mundak. Jadi banyak orang yang ketika bulan Ramadan itu bukannya senang tapi sedih karena harga-harga mundak. Padahal sing marekna harga mundak itu apa? Ya pola hidup kita. Padahal harusnya buktinya kita ini kalau puasa sunat dening ya sering ora sahur, buka apanane, sahur apanane dening ya kuat gitu. Kenapa kalau Ramadan diada-adain? Nah, itu ya jadi gak efisien. Ini yang harus kita rubah ya. Artinya tapi ya bedanya memang kalau bulan Ramadan itu sahur disunnahkan. Karena dalam sahur ada apa? Ada barokah. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda itu, nikmat sahur at-tamur. Sebaik-baiknya sahur itu kurma kering. Jadi kan sederhana, kurma itu sebuah makanan yang di Arab saat itu sangat mudah didapatkan. Itu. Bahkan ukuran makanan tersederhana itu bisyikit tamroh, kurma paroan gitu. Artinya ya orang apa di Arab itu kurma makanan yang paling mudah didapatkan dan paling sederhana. Jadi itu buat sahur gitu. Bahkan di dalam riwayat yang lain, walau bijur'ah minal ma, walaupun seteguk air, itu sudah berkah. Nah kita kadang sahur itu luar biasa gitu, menune gitu. Apalagi kalau sahurnya diliput. Ada televisi datang untuk liputan sahur, kan mesti sahurnya menune dilengkap-lengkap. Nah, itu kalau artis ya. Kalau Ustadz orang nasi ngeliput, siapa sih ngeliput? Gitu ya. Apalagi Ustadz Haji Barang ini, Ustadz Ihnaton ini, yang liput TV One kayaknya. Begitu ya, gitu. Jadi kemudian kita lanjutkan. Jadi di dimensi tazkiyatun nufus ini ada 3 yang utama. Jadi takwa itu sebenarnya penjabarannya apa? 1, self control, pengendalian diri, kejujuran, disiplin, penataan emosi. Itu juga bagian ketakwaan. Jadi ada nilai akhlak tazkiyatun nufus dari puasa. Tadi saya sampaikan, kalau puasa niatnya benar, fikihnya benar, tapi tidak membentuk akhlak yang baik, maka bisa menjadi orang yang bangkrut gitu. Jadi maksudnya bangkrut itu apa? Puasa Ramadan bernilai, tapi pahalanya habis dengan amalan setelah Ramadan yang jelek gitu. Yang itu mengurangi pahala kita. Kan Rasulullah pernah bersabda itu, atadrunal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Nah, ternyata orang yang bangkrut itu yang sholat, puasa, berbuat kebaikan, tapi mulutnya mencaci itu, menuduh ini, menyakiti itu, memakan harta orang lain. Nah itu jadi ya itu. Jadi yang takwa itu self control, pengendalian diri. Ini yang sering saya sebut soft skill religius. Jadi puasa itu membentuk soft skill religius. Kemudian yang kedua adversity quotient. Adversity quotient. Keteguhan hati menghadapi cobaan.
Itu dalam kondisi lapar tetap menghadapi persoalan hidup, kan gitu. Artinya kita ini tidak bisa berdalih gara-gara puasa kemudian orang apa-ngapa, nggak boleh. Dalam sejarah Islam banyak sekali justru peristiwa penting terjadi di bulan Ramadan. Bahkan Indonesia merdeka itu kan 17 Agustus itu kalau nggak salah saat itu pas 17 Ramadan. Jadi founding fathers negara kita itu tidak modelnya kayak kita. Kalau kayak kita kan, kalau udah punya rencana baik kita berpuasa, engkau lah berpuasa, beribadah gitu. Coba kalau founding father negara kita pikirannya kayak kita, wis kemerdekaan engkau bela, beribadah, ke puasanya repot ke, mendadak rapat, mendadak kiai begitu. Jadi ternyata bahkan dalam dulu itu perang Badar Kubro, perang apa, ketika perang apa, Tariq bin Ziyad itu di mana di Gibraltar ya, di Eropa itu juga kalau nggak salah bulan Ramadan. Jadi peristiwa-peristiwa besar justru terjadi di bulan Ramadan. Jadi jangan, ini yang disebut keteguhan hati menghadapi cobaan. Orang lapar, orang cuaca panas, tapi dia tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, makanya sebenarnya ya, ini kalau kita lihat nilai-nilai ini, ya, tidak ada keharusan saya katakan. Kalau gara-gara bulan Ramadan terus mlebu kerjanya dikurangi gitu. Baline digasiki, jadi ya tidak harus begitu gitu. Tidak harus gitu. Tapi kalau mau begitu ya silahkan. Kalau tujuannya begitu supaya banyak ibadah gitu. Nah, itu penting. Saya juga termasuk orang yang tidak setuju gara-gara puasa sekolah libur. Lah bocah pray ngapa? Malah nunggu dolanan game turut tok gitu. Ya, kalau menurut saya tetap masuk gitu. Tapi mungkin aktivitas fisiknya aja yang dikurangi gitu. Ya, itu kan maksudnya begitu. Jadi jangan gara-gara puasa terus kita jadi tidak produktif. Padahal kalau kita lihat sunnah-sunnah Rasulullah justru tadi saya katakan efisien, makan kurang, tidur kurang, ibadah tambah. Itu kan luar biasa. Itu nggak? Kemudian yang ketiga, emotional quotient, empati. Merasakan pendidikan sesama sehingga kemudian dia sadar gitu. Ternyata wong kencot kok ora kepenak. Cuma bedanya nek wong mampu kencote, laparnya itu hanya masalah waktu. Karena nanti maghrib menu buka wis berjejer. Sementara orang miskin itu laparnya bukan masalah waktu. Dia merasa lapar nggak tahu kapan bukanya. Seandainya dia nggak dapat rezeki hari itu, ya berarti dia puasa terus itu. Nah, maka disitulah kemudian pernah kan Rasulullah itu ditawari kekayaan oleh Allah, ya pengen kaya Nabi Sulaiman dalam artian emas segunung Uhud, Rasulullah lebih memilih lapar sehari, kenyang sehari, lebih memilih puasa. Ketika ditanya kenapa? Karena ketika aku berbuka, aku mensyukuri nikmatmu, dan ketika aku lapar, aku ingat penderitaan orang lain. Sehingga aku bersedekah membantu orang. Nah, itu luar biasa. Jadi itu nilai nilai soft skill religius dari puasa. Begitu nggak? Jamaah sekalian dirahmati Allah. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke ini yang sering banyak jadi hilafiah. Nah, tapi memang harus kita pelajari, yaitu tentang fikih Ramadan. Ya, nanti host Mas itu nanti kalau waktunya kira-kira sudah 6:30 kita tanya jawab ya. Kita masuk ke sini. Nongol nggak ini? Nah, muncul. Ya, kita masuk ke fikih Ramadannya sekarang jamaah. Ini jamaah yang di Zoom masih pada ngerungokna ora apa tinggal apa nggih? Wah, enaknya ngaji pakai Zoom itu jenengan ngaji karo medang karo ngunyah nyontang ngomong baik. Oke, panitia tamirnya juga nyong ana medangnya. Gitu ya. Ya Mas Dwi di Jogja sambil medang Mas Dwi. Gitu ya. Itu. Dan yang lainnya. Gitu ya, gitu. Baik. Sekarang kita masuk ke fikih Ramadan. Perhatikan ayat ini sebelum kita masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah kefahaman dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tentang Al-Qur'an dan Sunnah kepada siapa yang Allah kehendaki. Gitu ya. Kepada siapa yang Allah kehendaki. Terus, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Gitu.
Dan hanya orang-orang berakal yang dapat mengambil apa? Pelajaran. Jadi maksudnya apa di sini? Sangat jelas Allah sampaikan di sini bahwa Allah memberikan pemahaman Al-Quran dan hadis, pemahaman agama ini bagi orang yang Allah kehendaki. Siapa orang yang Allah kehendaki? Adalah orang-orang yang tentu dia belajar mencari ridha Allah dan dia betul-betul beribadah demi mencari ridha Allah Ta'ala. Ya, matur. Itu adalah orang-orang yang Allah kehendaki. Dan kalau dia sudah paham tentang agama ini, disifati Allah dengan dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan ternyata Allah jelaskan siapa orang yang layak mendapatkan pemahaman itu di sini, wa may yadzakkaru illa ulul albab. Tidak akan bisa mengambil pelajaran kecuali apa? Ulul albab. Siapa ulul albab? Nah, ini juga sudah berkali-kali saya sampaikan. Ulul albab itu adalah orang yang memiliki nalar yang sehat. Itu disebut apa? Ulul albab. Begitu. Nah, saya tidak jelaskan tafsirnya, tapi kurang lebih begitu karena waktunya kita masuk ke sini. Siapa orang yang wajib berpuasa? Baik, sekarang kita masuk fikih ya. Jamaah sekalian, ini penting, tolong diperhatikan baik-baik karena kalau tidak memahami dengan baik nanti bisa muncul khilafiyah yang jangan tersinggung ya. Jadi khilafiyah itu ada dua. Satu, khilafiyah karena memahami dalil dengan baik tapi sudut pandang berbeda. Yang kedua, khilafiyah karena pada orang mudenge. Jadi berbeda pendapat karena pada orang mudenge padu dalile pokoke ya rampung. Jadi khilafiyah ada dua ya, diperhatikan ini jamaah semuanya. Jadi ada khilafiyah karena justru sangat memahami tapi beda sudut pandang. Itu khilafiyahnya para ulama. Ya, tapi ada, jadi itu namanya ikhtilaful ulama. Tapi ada ikhtilaful juhala. Khilafiyahnya wong-wong sing orang ngerti, wong-wong bodoh gitu. Jadi beda pendapat karena orang ngerti tapi sok ngerti. Dalile pokoke. Siapa mereka? Anggar sing ngaji ngantuk biasa. Atau sing ora tau ngaji gitu. Biasanya orang begini ini sing ora gelem ngaji gitu. Nah, insya Allah sing ngaji walaupun ngantuk ya insya Allah berikan pemahaman gitu ya. Ya sinang Zoom sing ngantuk-ngantuk ya anak ya. Pokoknya sing keton ngantuk-ngantuk kameranya aktif mau di screenshot. Jangan, tapi mending walaupun ngantuk-ngantuk masih ngaji gitu. Wah, Masya Allah, Pak Kuswan Hasan, Ketua PDM Cilacap ini ngaji sambil nyetir. Hati-hati, Pak. Ya, hati-hati. Mudah-mudahan diberi keselamatan di jalan nyetirnya. Baik, siapa orang yang wajib berpuasa? Kita lihat dalilnya jelas. Lihat yang warna biru dan merah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilannya kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Maka orang yang wajib puasa adalah orang yang beriman atau muslim. Yang beriman dimaksud adalah muslim. Jelas. Berarti kalau non-muslim tidak ada kewajiban puasa. Ya sudah. Karena syarat puasa berarti muslim. Kedua, berakal sehat dan balik. Berarti orang gila, orang yang pingsan seharian, itu, orang yang anak kecil itu belum dianggap berakal atau balik. Ini dalilnya jelas. Dari Aisyah di Abu Daud dan Nasai bahwa rufi al-qalam an thalath anin naim hatta yastaikid wa anit saghir hatta yakbur wa anil majnun hatta yaqil au yufik. 3 golongan yang terlepas dari hukum. Jadi belum kena kewajiban. Orang yang sedang tidur hingga bangun termasuk orang pingsan ya. Jadi maksudnya kalau orang tidur jam 11 siang belum masuk duhur bangunnya maghrib. Ya, itu dia dosa enggak? Enggak. Itu. Karena dalam tidurnya dia tidak dapat kewajiban, tapi dia harus mengganti gitu. Maka bisa traweh gue. Papat telu sih. Duhur, asar, maghrib. Traweh yang 4-4-3 itu. Ya itu ya. Jadi kemudian orang gila sampai sadar dan anak-anak hingga balik. Kedua itu. Kemudian yang ketiga, sehat. Jadi orang yang wajib puasa harus apa? Sehat. Ya. Dalilnya adalah mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan pada surat Al-Baqarah 184. Ya.
Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Jadi, dohir ayat ini kan kalau orang sakit, boleh tidak puasa. Ya, boleh tidak puasa dengan diganti hari lain. Itu berarti dengan ini pemahamannya, orang sakit tidak kena kewajiban puasa saat itu. Berarti pemahaman kebalikannya apa? Lawan dari sakit apa? Sehat. Berarti yang kena kewajiban puasa sehat. Itu. Cuma nanti ada dua hal, ini nanti kita akan bahas. Kalau dia sehatnya sakitnya itu sementara dengan sakit permanen itu beda. Ya, kalau sakit sementara maka dia hanya bebas saat itu. Tapi harus mengganti. Nah, nanti kita bahas ya. Tapi kalau dia sakitnya permanen itu tidak diketahui secara teknologi manusia, ilmu kedokteran ini tidak sembuh. Dan kalau puasa berbahaya, maka ya dia tidak kena kewajiban puasa. Jadi apa? Diganti dengan fidyah. Gitu ya. Baik. Kemudian yang ke berapa? 4, orang yang mukim. Ya. Karena tadi orang yang dalam perjalanan bisa diganti hari yang lain. Lawan dari perjalanan apa? Mukim. Jadi wajib berpuasa adalah orang yang mukim. Kalau safar wajib nggak? Nggak wajib berpuasa saat itu. Tapi dia tetap kena kewajiban Ramadan. Paham nggak? Paham nggak? Kewajiban Ramadan itu maksudnya ya diganti hari lain. Itu. Nanti kita bahas. Karena sekarang ya itu kalau ikhtilaful juhala, perbedaannya wong-wong sing bodoh tapi ngeyel, itu nanti eyel-eyelan itu. Ya, saya karena pernah menjumpai orang eyel-eyelan sih gitu. Eyel-eyelan itu ada orang yang dalam safar naik pesawat orang puasa. Yang satu puasa. Sing puasa ngomong, kubak pesawat turut tok ndak orang puasa gitu. Gitu loh. Aku penak kok gitu. Lah sing orang puasa, kowe meremehkan keringanan. Wong orang safar boleh nggak puasa, kowe meremehkan, kowe sombong. Wah. Kowe ya kayak gue. Jadi kowe yang ngajine ngantuk-ngantuk kayak gue. Kowe ngajine kurang suwe, baline kurang wengi, kopine kurang kental. Ya, jadi kadang-kadang begitu ya. Jadi nusawi ini bahasa saya ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita bahas. Kemudian yang ke berapa? 5 ya. Orang yang wajib puasa adalah orang yang tentu wanita yang dimaksud sini. Wanita yang tidak sedang haid atau nifas. Berarti kalau yang sedang haid dan nifas saat itu tidak kena kewajiban puasa. Tapi dia tetap wajib mengganti. Itu, wajib mengganti. Gitu ya. Didapatkan dari hadis ini dari Aisyah, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah tsumma nadhur. Fa ya'muruna biqada'i isyam wa la ya'muruna biqada'i shalah. Kami haid di masa Rasulullah, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Dengan kalimat mengqadha puasa berarti saat haid maupun nifas tidak boleh atau tidak terkena kewajiban puasa. Bahkan kalau puasa jadi berdosa gitu. Kalau memaksakan puasa karena dia termasuk orang yang tidak boleh puasa. Nah, saya kira udah jelas. Saya ulangi, siapa orang yang kena kewajiban puasa? Muslim, berakal, sehat, balik, ya, berakal sehat, balik, sehat, orang yang mukim, orang yang sedang tidak haid atau nifas. Berikutnya, hukum yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur alasan syar'i. Kemarin juga ada yang WA saya, karena saya belum sempat baca, ini jawabannya ada di sini. Kemarin ada yang nanya saya, Ustadz, saya dulu dengan sengaja tidak berpuasa Ramadan. Itu. Ya. Terus apakah saya harus menggantinya? Tuh. Ya, halo. Dulu saya dengan sengaja tidak puasa Ramadan. Apakah saya dapat menggantinya? Emasnya dibawa nggak? Ada yang ambil dong? Ya. Oh di rumah. Ya insya Allah. Gini, coba siapa yang bisa? Saya pengen tahu pertanyaan sebelum saya jelaskan. Siapa yang bisa nanya? Yang bisa jawab? Hadiahnya emas 0,1 gram. Apa tadi pertanyaannya? Halo?
Ya. Ya. Bagaimana hukumnya orang yang dengan sengaja meninggalkan puasa? Itu. Ya, siapa yang bisa jawab? Silakan. Jadi Mas Dwi angkat tangan Ustaz. Mas Dwi, wah, Mas Dwi Seringan kayaknya dan Mas Dwi nanti dulu, tadi sudah. Yang lainnya. Tadi ya Mas Dwi nanti dulu. Ya, yang lain dulu. Mas Dwi sudah jawab soalnya tadi udah dapat hadiah. Silakan siapa yang bisa jawab? Hadiahnya emas 0,1 gram. Itu Mas ada yang hand Mas? Silakan. ya Ibu Wahyu Agusti. Silakan. Siapa Bu siapa dulu? Ayo Mas. Ya Siapa yang silakan. ditunjuk? Ya Mas. Ibu Wahyu. Iya. Ibu Wahyu yang kemarin dapat emas bukan? Iya Ustaz. Oh, kemarin sudah dapat, sudah. nanti dapat 2 emasnya. Ya. Kemarin Bu Wahyu yang sudah dapat emas. Maaf ya Bu, yang lain dulu. Pak Nurdin berarti. Ya, Bu Wahyu luar biasa. Kemarin sudah dapat emas, emasnya sudah diambil 0,1 gram. Kalau Mas Dwi nanti ya Mas Dwi, ini Mas Dwi kayaknya ngumpulin emas buat ini nih, buat melamar siapa Mas Dwi ini? Siapa yang kedua? Silakan Pak Nurdin. Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin dijawab. Ya. Diaktifkan speakernya. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Puasanya tidak diterima walaupun diganti dengan puasa 1 tahun. Kalau itu sengaja. Kalau dengan sengaja, menurut jenengan jawabannya puasanya tidak diterima walaupun puasa setahun. Gitu Pak Nurdin? Ya. Terus gimana kalau dia begitu? Apakah hanya begitu? Pak Nurdin? Ya. Ya kalau ada orang yang seperti itu terus gimana solusinya? Ya harus bertobat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pak Nurdin dapat emas 0,1 gram. Ya baik, selamat untuk Pak Nurdin. Silakan nanti untuk menghubungi nomor admin G. Barakallahu Pak Nurdin. Pak Nurdin di mana Pak Nurdin? Di Klaten. Di Klaten, Masya Allah. Pak Nurdin di Klaten, barakallah Pak Nurdin dapat emas 0,1 gram, nanti hubungi admin, mungkin nanti bisa mengirimkan alamatnya, emasnya bisa kami kirim via jasa pengiriman insya Allah. Nanti kami tambah dengan kalender dan buku doa insya Allah Pak Nurdin. Ya, saya belum lihat di Pak Nurdin yang mana ya? Bisa diaktifkan speaker kameranya, saya pengen lihat orangnya. Mohon maaf. Pak Nurdin. Ya. Barakallah. Oh, gelap ini Pak Nurdin. Masya Allah, barakallah Pak Nurdin. Dapat 0,1 gram, geng. Masya Allah. Ya, ini buat Mas kawin lagi atau? Buat Mas kawin lagi nanti diteot sama istrinya itu di belakang Napoki ya. Selamat Pak Nurdin, geng. Emas 0,1 gram. Ya, syukuran Ustaz. Nanti ngubungi admin Pak Nurdin ya. Nomor admin ada di chat. Ye. Oke, nomor admin ada di chat, nanti silakan hubungi admin. Baik, yang lain jangan berkecil hati, hadiah masih banyak, insya Allah. Dan insya Allah nanti ada emas-emas berikutnya. Tapi yang jelas nggak bisa untuk hadiah adalah Mas Mintaraga, itu mahal. Kalau Mas Bahtiar, Mas Fuad, Mas Fajar, Mas Adil, boleh lah. Ini masih bujang semua ini. Mas Aldi juga ya, tuh. Apalagi Mas Aldi ada hafalannya itu agak mahal dikit. Dikit aja sih. Gitu ya. Baik, Pak Nurdin, barakallah. Bagaimana hukum yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur? Nah, ini pembahasan kita kali ini mendalam, insya Allah. Karena dalil-dalil yang ada itu menjelaskan bahwa mengganti puasa karena apa? Safar, sakit, kan gitu. Tidak ada dalil kalau yang dengan sengaja bisakah diganti, itu masalahnya. Baik ya, kita bahas. Kita lihat penjelasannya. Nah, hadis sangat panjang, ya saya bacakan terjemahnya aja lah ya. Dari Abu Umamah Al-Bahili dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada 2 laki-laki yang mendatangiku, keduanya memegang kedua lenganku, kemudian membawaku ke sebuah gunung terjal.
Keduanya berkata kepadaku, naiklah. Aku menjawab, aku tidak mampu. Keduanya berkata, kami akan memudahkannya untukmu. Maka aku naik. Ketika aku berada di tengah gunung itu, tiba-tiba aku mendengar suara yang keras, maka aku bertanya, suara apa itu? Mereka menjawab, ya, itu teriakan penduduk neraka. Ya. Kemudian aku dibawa, tiba-tiba aku melihat, perhatikan ini yang warna kuning, sekelompok orang yang tergantung terbalik dengan urat-urat kaki mereka di sebelah atas, ujung-ujung mulut mereka sobek mengalirkan darah. Aku bertanya, mereka itu siapa? Mereka menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya tanpa uzur. Jadi artinya hadis ini itu menjelaskan apa? Orang yang berpuasa berbuka dengan sengaja saja dosanya sangat besar. Apalagi yang berniat tidak puasa. Na'udzubillah, nggih. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Nasai dalam Sunan Kubra nomor 3273, Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, Al-Baihaqi, Hakim, At-Tabrani, disahihkan oleh Hakim, Dzahabi, Haythami dan sebagainya. Ini hadis sahih. Jadi saya kira sudah jelas. Orang yang berpuasa, ini maksudnya puasa Ramadan, bukan puasa sunnah, nggih. Dengan sengaja tanpa uzur. Nanti kita bahas uzur-uzurnya apa. Apa saja yang membolehkan berbuka puasa. Nah kalau dia tanpa itu, maka dosanya besar sekali. Apalagi yang berniat dengan sengaja tidak puasa. Nah kita lihat berikutnya. Hadis Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Huzaimah tadi yang intinya disampaikan oleh Pak Nurdin di Klaten. Ya, Masya Allah ya, Klaten juga ikut ngaji nih. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda apa? Man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu falan yuqbala minhu dahra kullah. Barang siapa berbuka sehari dari bulan Ramadan bukan dengan alasan keringanan yang Allah berikan padanya, maka tidak akan diterima darinya walaupun dia berpuasa setahun semuanya. Jadi tidak bisa ditebus dengan puasa setahun. Itu bedanya tadi. Kalau orang tidak berpuasa karena uzur, sakit, safar, yang nggak puasa sehari, disaur sehari, itu sudah mencukupi. Atau dia sakitnya permanen, maka nggak puasa, diganti dengan fidyah, itu sudah tercukupi. Tapi kalau dengan sengaja, disaur setahun pun tidak mencukupi. Tidak bisa untuk nyaur. Nah, tapi nanti pertanyaannya, kalau ada orang yang sudah terlanjur begitu, Ustadz, dan sekarang sadar gimana? Lah tadi jawaban Pak Nurdin sudah jelas, bertobat. Nanti kita lihat lanjutannya. Hadis ini memang dhaif. Ya, tetapi karena ada perawi yang namanya Ibnul Muqawwis. Tetapi hadis lemah ini, dhaif ini dikuatkan dengan hadis lain yang sahih. Ya, ini misalkan yang Hasan ya. Ini hadis Hasan dari Tabrani dari Ibnu Mas'ud. Hampir sama hadisnya, man aftara yaman min Ramadan min ghairi rukhsatin laqiyallahu bihi wa in shamat dahra kullahu in sa'a ghafara lahu wa in sa'a adzabahu. Barang siapa berbuka sehari dari bulan Ramadan dengan tanpa sengaja, ketika dia bertemu Allah, dia sudah nyaur puasa setahun. Maka ternyata walaupun sudah nyaur puasa setahun, kalau Allah menghendaki mengampuni, kalau Allah menghendaki tidak mengampuni. Itu ya. Jadi ternyata terserah Allah itu. Jadi kalau seorang hamba nyaur setahun satu hari, Ramadan disaur setahun, itu pun belum jelas diterima atau tidak dalam hadis ini. Karena diserahkan kepada kemahakuasaan Allah. Terserah Allah. Jika Allah berkehendak mengampuni, jika Allah tidak berkehendak, tidak mengampuni. Ya kan ngeri itu. Ya, ngerinya maksudnya sudah puasa setahun ternyata, ya wallahu alam itu. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib, ini Ibnu Hazm juga hampir sama, berpuasa setahun penuh tidak bisa menggantinya. Kemudian hadis yang lain, ini juga dari Ibnu Hazm, la yuqbalu minhu shaum sanah, puasa setahun penuh tidak bisa menggantinya, juga dari Ali bin Abi Thalib yang lain juga dengan kalimat yang sedikit berbeda. Nah, terus bagaimana? Nah ini, kita lihat, bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib memberikan hukuman tambahan kepada orang yang berbuka di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa uzur. Riwayatnya dari Atta bahwa anna Ali bin Abi Thalibin ya utiya bin Najashi qad syaribal khamra fi Ramadan. Fadarabahu 80 thumma darabahu minal ghad 20. Wa qala darabnaka al-20 bi jur'atika 'ala Allah wa iftarika fi Ramadan. Lihat ini. Dari Atta bin Maryam dari bapaknya bahwa An-Najasyi dihadapkan kepada Ali bin Abi Thalib. Siapa Najasyi? Seorang penyair namanya Qais bin Amr al-Harithi. Jadi ada seorang penyair muslim saat
pada zaman Ali bin Abi Thalib, dia di bulan Ramadan tidak puasa, minum minuman keras. Maka dihukum dicambuk 80 kali dan besoknya ditambah 20 kali. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, kami memukulmu ditambah 20 kali karena kelancanganmu terhadap Allah dan karena engkau berbuka dengan sengaja di bulan Ramadan. Jadi saking sebagai takzir, sebagai bentuk pembelajaran, sebagai bentuk takzir itu maksudnya hukuman yang bersifat pendidikan supaya masyarakat tidak meremehkan itu. Jadi supaya tidak berbuka puasa. Jadi minuman keras kan hukumannya sendiri tuh. 80 kali cambuk, ditambah 20 kali karena dengan sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Gitu nggak ya? Jadi terus gimana? Nah ini kalau ada orang yang terlanjur begitu bagaimana Ustadz? Sekarang dia sudah sadar gitu. Kan dulu urung ngaji gitu. Sekarang ngaji, sadar, maka barang siapa yang meninggalkan satu jenis ibadah yang sudah ditentukan waktunya, sampai keluar dari waktu yang sudah ditentukan tersebut, sampai batas waktunya berakhir, tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat, kemudian dia bertobat, maka dia tidak perlu mengqadha ibadahnya yang telah dia tinggalkan tersebut. Itu kaidahnya. Paham nggak? Jamaah semuanya yang di Zoom dan YouTube serta yang hadir saat ini. Jadi begitu kaidahnya. Tapi tanpa alasan. Kalau dengan alasan, misalkan dia tidak sholat duhur, asar, maghrib karena ketiduran. Gitu ya. Dan benar-benar ketiduran, bukan ngelilir turu maning gitu. Itu kan sengaja itu. Benar-benar ketiduran, maka tobat dia tidak termasuk ini. Ya, dia bisa mengganti walaupun keluar waktu gitu. Atau orang yang tadi puasa kemudian safar atau sakit, dia mengganti walaupun bukan di bulan Ramadan. Ya, jadi itu yang menjadi dasar. Hal ini karena ibadah yang ditentukan waktunya tersebut sudah dibatasi waktu awal dan waktu akhir untuk melaksanakannya. Dan tidak ada dalil yang menjelaskan tentang secara khusus bahwa apa yang dilakukan itu diganti. Makanya saya dulu pernah disampaikan, Ustadz, ada aliran Islam tertentu yang kerjaannya selama Ramadan tidak terawih. Dulu ada masjidnya di daerah Gerendeng Utara. Jadi setiap malam Ramadan itu mengqadha sholat-sholat yang dulu ditinggalkan. Karena jumlahnya tidak tahu, ya pokoknya sholat semalaman. Dengan niat qadha atas sholat wajib yang ditinggalkan. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ya saya bilang saya belum nemu dalil begitu, itu ngarang itu. Bulan Ramadan itu harusnya qiyamul lail kok. Sholat sunnah ini malah mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan yang dia tidak tahu jumlah bilangannya sudah berapa. Dan dia meninggalkannya dengan sengaja. Padahal cukup tobat saja, bertobat, benar-benar tidak mengulangi, sudah Allah menutupi itu. Dan yang enak teman ya orang enak. Kan tobatnya juga belum tentu diterima. Artinya kan yang tahu tobatnya diterima atau tidak kan Allah. Gitu. Ya tetap nggak enak gitu. Ya jadi sahabat-sahabat Rasulullah kan banyak yang dulu non-muslim ya. Tentu mereka tidak sholat, mereka bahkan syirik. Tapi ketika bertobat nasuha, masuk Islam, dan betul-betul meninggalkan perbuatannya. Dan ingat ya, syarat tobat kan dulu pernah saya sampaikan ada 5. Wah ini hadiah lagi nih. Hadiah lagi nih. Jadi banyak hadiah. Siapa yang bisa menyebutkan 5 langkah tobat, dapat hadiah Souvenir. Souvenir plus tiket. Dapat souvenir dari Purbasari plus tiket masuk Taman Air Mancur Purbasari sebanyak seluruh keluarga yang tinggal di rumahnya. Nah, jadi kalau misalkan Bu Juju itu serumah ada 7 orang dan jawabannya benar, dapat souvenir ini plus tiket masuk Purbasari 7. Silakan, siapa yang bisa jawab 5 langkah tobat? Yang di masjid boleh ini. Silakan. Kalau yang di masjid khusus termasuk kaki Nini oleh Meluis. Ya. Pak Widadi, silakan Pak Widadi. 5 langkah tobat. 1, menyesali. 2, berjanji tidak mengulangi. 3, bertobat, beristighfar. Terus 4, 5 tolong dibantu. Ya sudah, hadiahnya nggak dapat. Pak Konik, silakan Pak Konik diaktifkan speakernya.
Ini Mas siapa? Mas Dwi juga ngacung juga ini. Mas Dwi luar biasa, Masya Allah. Mas Dwi kapan-kapan main ke sini Mas Dwi ya, di Jogja ini. Pak Konik, silakan. Jawab Pak Konik. Satu, menyesali dengan sungguh-sungguh. Satu, menyesali. Kedua, meninggalkan dosa zina dan semuanya. Meninggalkan dosa. Yang ketiga, bertekad tidak mengulangi kembali. Bertekad tidak mengulangi. Keempat, dekatkan diri dengan banyak beribadah. Dekatkan diri dengan banyak beribadah. Kelima, sholat taubat. Sholat taubat. Ya. Ya, terus istighfarnya belum tadi. Ya, beristighfar juga, Bosat. Ya, istighfar dengan sholat taubat. Baik, luar biasa. Barakallah Pak Konik. Pak Konik dapat hadiah souvenir plus tiket satu keluarga. Isinya berapa Pak Konik? Saya di sini ada 3, Bosat. 3, berarti panjenengan dapat tiket 3. Nggih. Masuk Purbasari Air Mancur, saya bonusin tambah 2 deh. Jenengan membawa siapa? Alhamdulillah, Pak Ustadz. Saya di Cilacap, Saya kasih 5 tiket masuk Purbasari dengan souvenir dari Purbasari Air Mancur. Nanti bisa hubungi ya Pak Konik ya. Inggih, kula saking Cilacap Pak Ustadz. Pak Konik di mana? Rum Yaktatena Cilacap. Nanti kontak admin. Nanti gimana solusinya? Apa kita kirim hadiahnya ke Cilacap atau pas jenengan main ke Purwokerto bisa mampir ke kantor, gitu nggih? Oh, Cilacap, nggih, matur nuwun. Luar biasa Pak Konik, barakallah. Alhamdulillah. Ini Pak Konik, betul jawabannya. Terima kasih. Mas Dwi sabar ya, Mas Dwi ya. Mas Dwi ini luar biasa. Ini yang lain dulu Mas Dwi. Mas Dwi udah dapat soalnya tadi. Baik, begitu nggih? Jadi taubat itu syaratnya 5. 1, ya, adalah menyadari kesalahan. Ya, menyadari kesalahan, ngerti kalau itu salah. Karena ada orang salah nggak mau tahu, nggak mau ngaku salah. Yang kedua apa? An-nadam, menyesali. Karena nadam itu tobat. Yang ketiga adalah istighfar tobat, termasuk sholat tobat. Ya. Yang keempat adalah bertekad tidak akan mengulangi. Yang kelima, takfirud dzunub bil a'malis shalihah, menutupi dosa dengan banyak melakukan kedekatan amal soleh. Ya, jawabannya sama cuma dengan kalimat yang berbeda dari Pak Konik. Barakallah Pak Konik. Dan ditunggu yang lain. Baik, selanjutnya ini mau tanya jawab tapi satu lagi deh. Keringanan berpuasa. Ada gimana Mas? Ya udah. Ini tanggung saya, keringanan berpuasa. Ya, kita lihat dalilnya. Yang warna kuning dengan warna hijau. Ya, saya lanjutkan ini satu tema lagi nggih, nun sewu, satu subtema lagi maksud saya karena ini penting. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini ada kalimat wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka maka wajiblah berpuasa dan sebanyak hari yang ditinggalkan dan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Dari ayat ini muncullah keringanan-keringanan dalam berpuasa. Siapa saja orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa, kita lihat. Ini tafsir ayatnya saya lewatin, nggih, karena sebenarnya maknanya sama, gitu ya. Ini juga dalil-dalil yang lain bahwa agama Islam itu mudah. Kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Karena tidak mungkin Allah membebani kewajiban di luar apa? Kemampuan. Dan bahkan dalam kaidah fikih, usul fikih, kaidah fikih ada kalimat, ada kaidah al-masyaqqah tajlibut taitsir. Kesulitan menyebabkan timbulnya apa? Kemudahan. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu yang menjadikan agama ini menjadi mudah, tidak sulit. Pertama, tolong diperhatikan baik-baik, ini penting banget. Keringanan puasa diberikan pada siapa? Pertama, orang yang memiliki uzur sementara. Perhatikan baik-baik. Uzur sementara. Uzur itu apa? Alasan, sebab. Yaitu orang sakit dan bepergian. Maka boleh tidak puasa, tapi wajib membayar. Pegang kata kuncinya. Bagi orang yang uzur sebab tidak berpuasanya sementara, contohnya orang yang sakit sementara, ya tidak sakit permanen, kemudian musafir, maka boleh tidak puasa. Kalimatnya apa? Boleh tidak puasa, tapi wajib membayarnya.
kalimat boleh tidak puasa berarti kalau dia berpuasa boleh nggak? Boleh. Jadi ini pilihan. Ya, pilihan. Ya, jadi jelas hadisnya, dalilnya. Kemudian sekarang pertanyaannya, batas ukuran safar itu seberapa? Kapan orang dikatakan safar? Ya, Maring Purwokerto safar orang. Ya, kita lihat. Ada 3 pendapat para ulama. Pertama, ada ulama yang berpendapat jarak safar jika mencapai 48 mil atau 85 kilo. Itu pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Ya, dalil mereka adalah hadis yaksurani wa yuftirani fi arba'ati furutin wa wahya sittah radhiyallahu anhum wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas asyra farsahan. Dahulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum mengqashar salat dan tidak berpuasa ketika bersafar menempuh jarak 4 burut yaitu 16 farsah. Jadi para ulama berdalil dengan ini tapi dibantah. Bantahannya apa? Hadis di atas bukan menunjukkan batasan jarak tersebut bersafar sehingga boleh mengqashar salat. Tidak menunjukkan batasan. Hadis di atas hanya menyebutkan bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas pernah tidak berpuasa ketika bersafar 16 farsah, tapi bukan batas. Hanya menceritakan 2 sahabat ini pernah tidak berpuasa ketika perjalanan berapa? 16 farsah. Jadi bukan batasan. Kedua, disebut safar jika telah melakukan perjalanan selama 3 hari 3 malam. Jadi kalau orang bepergian sudah 3 hari 3 malam, tapi pulang ya. Kalau nggak pulang namanya Bang Toyib. Nggak pulang-pulang. Ya, maka ini pendapatnya ulama Hanafiyah. Dalil mereka adalah hadis dari Ibnu Umar, Nabi SAW pernah bersabda, la tusafiril mar'a thalathata ayyam illa ma'adhi mahram. Seorang wanita tidak boleh bersafar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Ini maksudnya seseorang itu seorang wanita. Maka ini juga dikuatkan dengan dari riwayat Ali. Ya, Rasulullah SAW menjadikan 3 hari 3 malam sebagai jangka waktu mengusap khuf bagi musafir, sedangkan sehari semalam untuk mukim. Tapi ini dibantah juga. 2 hadis di atas juga tidak menunjukkan batasan jarak safar. Paham ya? 2 hadis ini kan tidak menunjukkan batasan jarak safar. Itu karena hadis yang pertama itu untuk wanita, bahwa wanita itu kalau bepergian 3 hari harus pakai mahram, bukan batas safar. Kemudian yang hadis kedua, ya ini untuk mengusap khuf, ya bukan untuk puasa dan bukan batasan safar. Pendapat ketiga, terakhir, tidak ada batasan untuk jarak safar selama sudah disebut safar maka boleh mengqashar sholat. Jadi dasarnya apa? Urf, budaya. Jadi secara umum di sebuah masyarakat kapan orang disebut bepergian. Jadi itu standarnya itu dengan kedua tingkat kesulitan. Itu juga menjadi pengaruh orang untuk boleh puasa atau tidak puasa. Jadi ini kunci dari saya, tolong perhatikan. Orang boleh tidak puasa ketika safar 2 hal. 1, ya kalau menurut saya dasar yang sahih ini yang ini. Jadi tidak ada batasan safar secara khusus. Tetapi secara urf, secara tradisi itu disebut safar. Dan yang kedua, tingkat kesulitannya. Artinya kalau kemudian dia tidak dalam keadaan berat, maka tidak mengapa berpuasa walaupun safar. Jadi bukan menjadi sebuah khilafiyah. Ya. Tapi kalau dia tidak berat, dia juga boleh nggak puasa nggak? Boleh. Kalau dia memang masuk kategori safar. Dalilnya apa? Ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan mazhab Az-Zahiri. Ya. Jadi dasarnya adalah Nabi pernah menyebut jarak kurang dari yang tadi disebutkan, namun ketika itu beliau sudah mengqashar salat. Ini dalilnya. Dari Yahya bin Yazid Al-Hunai, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik mengenai qashar salat. Anas menyebutkan Rasulullah SAW pernah menempuh jarak 3 mil atau 3 farsah. Syu'bah ragu akan penyebutan hal ini, lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat qashar sholat. Nah, terus Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa as-sahhu hadis wa radda fi bayani dalika wasrahu.
itulah hadis yang paling sahih yang menerangkan masalah jarak safar untuk bisa mengqashar salat, itulah hadis yang paling tegas. Maka jumhur mayoritas ulama yang menyelisih pendapat di atas, mereka menyanggah bahwa jarak yang dimaksud dalam hadis adalah jarak saat Nabi mulai qashar, bukan jarak tujuan yang ingin dicapai dalam untuk puasa. Jadi saya kira sudah jelas, termasuk dalil lain ini dari Anas bin Malik. Nabi SAW pernah sholat di Madinah 4 rakaat dan di Zulkhulaifah saat ini disebut dengan Bir Ali sholat sebanyak 2 rakaat. Padahal jarak antara Madinah dengan Bir Ali hanya 3 mil. 3 mil berarti sekitar berapa? 5 kilo. 5-6 kilo. Jadi baru jalan 5-6 kilo saja Nabi sudah sholatnya berapa? 2 rakaat. Berarti itu sudah disebut safar. Maka dari 3 pendapat ini gimana Ustadz? Ya semuanya pendapat benar. Kalau jenengan mau mengatakan berdalil dengan jaraknya 85 kilo, berarti ketika jenengan ke Purworejo, maka jenengan tidak berpuasa dengan dasar itu boleh nggak? Boleh. Jenengan tetap berpuasa boleh nggak? Boleh, wong itu pilihan. Asal tidak memberatkan. Kedua apa? Berpendapat bahwa jaraknya 3 hari 3 malam. Jadi kalau jenengan berpendapat dengan dalil ini, maka kalau jenengan perjalanan ke Jogja tulak, ngerti tulak ora? Ya, tulak gue bolak-balik, tidak sampai 3 hari 3 malam, maka tidak berpuasa. Boleh nggak? Boleh. Tidak berpuasa. Dia tetap berpuasa, boleh nggak? Boleh, karena dia berpendapat itu bukan safar. Ya kalau yang ketiga, bahwa tidak ada jarak khusus. Tapi kalau secara umum orang dikatakan safar, misalkan dia mau ke Jogja, baru sampai ke Bumen, kemudian kan baru berapa kilo itu? Atau baru sampai ke Meranjen. Di situ dia menjamak sholat, boleh nggak? Boleh. Dengan dalil tadi, Rasulullah itu kan mau ke Mekah, tapi mampir ke Bir Ali. Di Bir Ali sudah mengqashar sholat. Nah, berarti sudah safar. Boleh. Jadi tidak ada masalah. Yang benar mana Ustadz? Semuanya benar, tinggal jenengan milih mana. Toh ini juga boleh puasa, boleh tidak. Nah, nanti kita bahas bagaimana kebolehan puasa bagi yang safar. Itu sebatas mana supaya tidak ada khilafiyah, supaya tidak orang tidak saling ongkel-ongkelan. Sing utama gue puasa, sing utama ya ora, gitu yang kayak tadi saya sampaikan. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki uzur tetap. Ini agak panjang siang hari ini sampai jam 7 ini. Orang yang memiliki uzur tetap. Siapa? Orang yang lanjut usia yang tidak lagi mampu puasa. Maka boleh tidak puasa. Karena uzurnya apa? Tetap. Tadi kan uzur sementara. Kalau orang lanjut usia, ya itu maka uzurnya tetap. Kemudian orang yang sakit menahun, yang tidak tahu kapan sembuhnya. Orang yang penghidupannya adalah dengan bekerja berat seperti pekerjaan tambang, pelabuhan, atau semacam itu yang berpuasa mereka akan mengalami kesulitan besar dan merasa teramat berat dan menderita. Jadi karena kerjanya di lepas laut, pantai, jadi apa itu? Yang pengeboran minyak, di pertambangan batu bara dan sebagainya misalkan. Itu termasuk uzur tetap. Itu ya, karena dia pekerjaannya sehari-hari itu. Gitu. Termasuk juga kategori ini adalah wanita yang hamil dan menyusui, walaupun ada khilafiyah. Maka bagi orang yang punya uzur tetap ini bagaimana? Perhatikan. Diberi keringanan, rukhsah tidak berpuasa, tetapi diwajibkan membayar fidyah. Nah, bedanya di situ. Jadi kalau yang uzur sementara, dia hanya tidak puasa hari itu, tapi harus diganti hari lain, nyaur. Dan tidak boleh fidyah, yaitu orang yang safar dan sakit sementara. Tapi kalau yang sakitnya permanen, pekerjaan beratnya permanen, orang tua kalau diganti hari lain tambah tua. Paham nggak maksudnya? Ya, kalau orang sudah tua, puasa aja susah, ini terus suruh tetap puasa dikodok, ya tambah hari tambah berat, makanya cukup fidyah. Gitu ya. Ini dalilnya orang begini masuk kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'amu miskin. Orang yang berat menjalankan membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Nanti kita bahas khusus masalah fidyah. Jadi jangan buru-buru bertanya sekarang. Kalau masalah fidyah nanti kita bahas detail. Intinya orang yang tidak mampu itu sifatnya permanen harus bayar fidyah. Terus kalau ditanya
Ya. Lebih utama mana? Puasa sama bayar fidyah. Paham nggak? Ya kalau memang dia mampu puasa, dia lebih baik puasa. Karena membayar fidyah itu hanya menggugurkan kewajiban. Paham nggak? Tapi kalau uzurnya permanen, ya sudah. Itu. Kalau misalkan orang sakit menahun, 3 tahun ya, dia bayar fidyah terus. Tahun keempat sehat. Ya, tahun keempat apa? Sehat dan dia bisa puasa. Lebih baik mana? Bayar fidyah atau puasa? Ya sudah wajib puasa, tidak bayar fidyah lagi. Termasuk wanita hamil dan menyusui. Ini nggak usah hilafiyah sebenarnya. Nggak perlu kita berdebat. Orang hamil menyusui bagaimana? Boleh bayar fidyah, boleh nyaur utang. Paham nggak? Tergantung dia kuat atau tidak. Pengalaman istri saya, ya saya punya 4 anak, ini jamaah sekalian. 2 anak pertama, istri saya dalam keadaan menyusui dan hamil, masih bisa puasa Ramadan. Tidak membayar fidyah. Kuat. Itu. Hanya dirubah pola makannya, malam diperbanyak, nyusunya malam lebih banyak. Gitu. Karena kalau siang kan kering ya susunya. Atau kalau nggak salah dulu disedot, dimasukin kulkas gitu. Jadi untuk siang. Tapi istri saya kuat. Tapi pada anak yang ketiga dan keempat, ternyata kondisinya udah lemah, tidak kuat. Maka bayar fidyah. Sudah nggak ada masalah itu. Jadi bukan yang harus diperdebatkan panjang lebar gitu. Jadi tetapi kalau berpuasa dengan bayar fidyah lebih utama mana? Ya puasa, karena berpuasa dapat kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan akhiratnya itu pahala khusus, pintu royan gitu dan sebagainya. Sementara kebaikan dunianya kemarin sudah kita bahas, tubuh lebih sehat dan sebagainya itulah. Dan macam-macam itu. Dalilnya ini ya wantasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bagaimanapun berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Termasuk yang sakit sementara dan ini bagi yang safar juga begitu. Nanti begitu ya. Bedanya apa? Orang yang safar dia membatalkan puasa, tidak puasa boleh. Berpuasa boleh. Tapi kalau ditanya lebih utama mana kalau dia mampu puasa dengan nyaur utang. Kalau dari hadis ini jelas. Kenapa? Karena kalau orang yang safar dia mampu puasa, dia tetap puasa, itu dia lebih ringan daripada nyaur utang. Nyaur utang itu berat loh. Karena orang lain tidak puasa, dia sendiri puasa. Kadang yang tanda kutip malas tuh nyaur utang. Itu. Makanya sampai ada perempuan yang kemarin bertanya ke saya, bagaimana kalau puasa Ramadan wanita nyuntik tunda haid? Ya saya nanya, kenapa harus ditunda haidnya? Karena kalau nyaur utang berat Ustadz sendirian gitu. Jadi terus juga nggak dapat keutamaan Ramadan. Jadi dia disuntik penunda haid supaya selama Ramadan tidak haid. Salah satu alasannya kalau nyaur utang berat katanya. Nah, ini juga sebenarnya tidak perlu begitu ya. Baik. Dah kemudian perhatikan yang terakhir dari yang ini. Jika seandainya mereka miskin sehingga tidak mampu membayar fidyah, maka tidak ada kewajiban membayar fidyah. Gitu. Jadi orang yang punya udzur permanen, orang yang sudah sangat tua, ya, atau orang yang pekerja, mohon maaf ya, pekerja kuli panggok, yang pekerjaannya berat gitu, dan memang tidak ada pekerjaan lain kecuali itu, dan kalau tidak bekerja dia tidak makan gitu ya. Kemudian apalagi tadi? Halo? Udah lah itu sama aja. Apa tadi? Sakit menahun, dan ternyata mereka karena nggak bisa membayar puasa, mereka harus bayar fidyah kan gitu. Ternyata tidak punya uang untuk bayar fidyah. Saya pernah ditanya juga, bagaimana? Maka tidak ada kewajiban membayar fidyah. Jadi dimampuni oleh Allah. Jadi kalau orang sudah sangat tua, nggak bisa puasa, nggak punya harta, dia nggak puasa, dosa nggak? Tidak. Karena memang nyaur puasa nggak bisa, bayar fidyah tidak bisa. Paham nggak? Ya. Terus kalau saya bantu Ustadz, saya yang bayarin fidyahnya, boleh nggak? Boleh. Tapi pertanyaannya, kalau dia miskin, bukankah lebih baik duitnya untuk dia? Nah, karena pernah terjadi zaman Nabi begitu. Ketika orang yang siang bulan Ramadan, dia bukan berzina, dia berjima dengan istrinya. Berjima dengan istrinya di siang bulan Ramadan. Ngadu sama Rasulullah. Rasulullah nanya, kok bisa memerdekakan budak? Enggak. Bisa sedekah 60 fakir miskin? Enggak.
Bisa puasa berturut-turut 2 bulan? Enggak. Ya sudah. Ya kan? Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus Rasulullah terdiam tuh. Priwe ge kalau gitu ya. Merdekakan budak orang tayang. Puasa 2 bulan berturut-turut orang yang tayang. Memberi apa? Makan fakir miskin orang tayang. Terus ke priwe? Nah, terus tiba-tiba ada orang yang sedekah sekeranjang kurma ke Rasulullah. Rasulullah langsung kasihkan orang itu. Ini sedekahkan untuk orang, ini digunakan untuk nutupi kafaratmu. Apa kata orang itu? Wahai Rasulullah, sepanjang ujung Madinah sampai ujung Madinah, orang paling miskin itu saya. Loh, masa saya harus kasihkan kepada orang yang lebih miskin dari saya? Tidak ada. Maka Nabi ketawa sampai gigi taringnya kelihatan, ya sudah buat kamu. Oh, Masya Allah. ya, ya artinya itulah syariat Islam luar biasanya. Jadi bukan kemudian keras-keras dan kaku-kakuan gitu ya. Ya, tapi kan bukan mempermudah juga. Ya, dan yang ini rincian yang mendapatkan keringan tidak berpuasa karena waktunya sudah habis. Insya Allah besok lagi ya Mas. Dan yang lain yang hadir, ya ini yang gabung tinggal 209. Tadi awalnya sudah sampai ini. Baik Mas Fuad, saya kembalikan dan mungkin menjawab pertanyaan yang bulan kemarin dulu, yang Ahad kemarin. Monggo. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan. Insya Allah untuk minggu depan masih disambung dengan materi yang sama, nggih. Baik, lanjut ke sesi tanya jawab. Yang kemarin Mas, yang ya dicek itu sama Mas Fajar ditampilkan. Kita menjawab pertanyaan yang kemarin ya. Kemarin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita jawab. Silakan Mas di share. Oke, sudah terlihat ya. Ya, baik dibacakan Mas. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah sekarang harus mengganti puasa yang pernah ditinggalkan atau bagaimana? Ya udah, sudah dijawab tadi. Oh, tadi nggih, sudah. Ya, Mas digedein Mas Fajar di full screen. Pertanyaan pertama dari siapa? Dari Lasmi Widianti. Tadi sudah terjawab ya, Bu Lasmi sudah saya jelaskan. Berikutnya dari Pak Aan, SMP. Mas kebawain Mas. Oh. Monggo, gimana? Dari pertanyaan Bu Lasmi, Assalamualaikum Ustadz, di kampung saya Bintara, kalau mau bulan Ramadan ada kajian bayar dam bagi jamaah yang puasanya belum kebayar dan bayar sholat yang bolong-bolong. Apakah ada dalilnya Ustadz? Ya, kalau ini kan Bu Lasmi bertanya, saya Bintara kalau mau bulan Ramadan ada kajian bayar dam bagi jamaah yang puasanya belum kebayar. Ini tidak dibenarkan. Karena tidak ada dalil soinya. Tadi sudah saya sampaikan. Udurnya tadi. Ada udur tetap, ada udur sementara. Ya, jadi tidak ada dalil bayar dam bagi jamaah yang puasa. Dam itu untuk yang haji ya. Saya nggak tahu ini sumbernya dari mana. Jadi yang puasanya tadi, kalau puasanya belum kebayar, dia tetap harus nyaur utang. Dia harus nyaur utang, sekalipun sudah 2 tahun, 3 tahun, dia ingat jumlahnya berapa, dan dia tidak sengaja meninggalkan itu karena uzur, atau karena haid, karena nifas. Tapi kalau dengan sengaja, tadi saya sampaikan cukup bertobat. Jadi saya tidak menemukan dalil sahih tentang kajian bayar dam. Terus bayar sholat yang bolong-bolong. Kalau ada dalilnya Ustadz, saya juga tidak menemukan fidyah sholat gitu. Saya baca-baca fidyah sholat itu ternyata diambil dari dalil tentang fidyah puasa, dikiaskan dengan itu. Tetapi hasil bacaan saya bahwa hal itu tidak kuat karena fidyah puasa itu sendiri tidak bisa disamakan dengan fidyah sholat. Jadi kalau ada orang yang dulu dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dia cukup bertobat, insya Allah kalau tobatnya nasuha, Allah menutupi dosa-dosanya. Demikian Bu Lasmi Widianti. Berikutnya Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini pertanyaannya lucu ini. Pertanyaannya lucu ini. Ya. Dalam keadaan berpuasa lupa kemudian makan. Ingatnya lagi puasa pas kepedesan. Boleh minum dulu apa harus lanjut puasa dalam kondisi kepedesan? Ya, ini kalau dia puasa sunnah, ya sudah selesailah puasa sunnah. Ya, artinya dia bisa memilih mau lanjut atau tidak. Itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, nanti akan saya jelaskan secara singkat. Kalau dia lupa makan minum, maka lanjutkan puasanya karena Allah yang memberi makan dan minumnya. Tapi tidak boleh kemudian dia minum dalam keadaan sadar itu sudah berpuasa karena kepedesan. Ini pertanyaannya luar biasa. Kalau dia kemudian waktu kepedesan ingat dia puasa, kemudian demi menghilangkan kepedesannya dia minum, ya batal puasanya. Begitu ya. Jadi begitu Pak Mas Aan di SMP 3 Binangun. Baik, luar biasa pertanyaannya, mungkin ini real terjadi ya. Ini bukan mengada-ada, real terjadi. Bukannya mangan pedes, sampai sadar nyuk lagi puasa. Ya, kayaknya ini puasa sunnah. Ya, kalau puasa sunnah tadi pilihan. Kalau jenengan setelah kepedesan minum ya batal puasanya. Kalau mau kuat pedesnya ya berlanjut ya jangan minum. Demikian wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Mas. Ya, baik, berikutnya dari Pak Gunawan SW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sholat tarawih 11 rakaat dengan witir. Kemudian kalau menjelang subuh atau menjelang makan sahur kami sholat sunnah. Itu sholat apa ya Ustaz? Nah ini Pak Gunawan, harusnya saya yang tanya ke jenengan. Jenengan itu sholat apa? Kok malah tanyanya ke saya? Kan yang melakukan jenengan. Masa ada orang sholat tanpa niat? Kan tadi saya sampaikan. Sholat itu ada tiga, ibadah itu ada tiga niatnya. Jadi jelas kalau ibadah tanpa niat ya nggak diterima. Jenengan sholat 2 rakaat niatnya apa gitu, jenisnya ya. Itu maka ini nanti kita bahas secara khusus masalah sholat tarawih ya. Apakah bagaimana yang bila sudah witir dia malamnya pengen sholat lagi, boleh nggak nambah lagi lah. Nanti saya jelaskan hilafiahnya, tapi jawabannya panjang Pak Gunawan. Nanti kita akan bahas tentang tarawih secara khusus. Demikian Pak Gunawan, Nun Sewu. Kalau memang jenengan biasa melakukan, saya justru balik tanya. Jenengan itu waktu sholat sunnah 2 rakaat itu niatnya apa? Ya nanti kita bahas lebih detail. Loh jenengan yang melakukan kok saya yang suruh jawab itu sholat apa? Niatnya gimana? Enggak, nanti insya Allah kita jawab. Itu Pak Gunawan, kayaknya di Mandiraja ini Pak Gunawan. Yang lain? Baik, lanjut dari Ibu Ani. Ini masih berkaitan dengan niat, apakah niat untuk puasa sunnah harus tetap diucapkan karena puasa sunnah tersebut sudah dilakukan secara rutin bertahun-tahun? Baik, ini kembali ke khilafiyah. Para ulama sepakat al-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu letaknya di hati. Karena niat secara bahasa adalah al-qasdu wal iradah. Maksud dan kehendak. Jadi kalau orang sudah bermaksud berkehendak puasa itu sudah sah walaupun tidak diucapkan. Itu ya. Memang ada sebagian pendapat niat diucapkan, tapi tidak ada keharusan harus diucapkan. Jadi niat itu letaknya di hati, Bu Ani. Oh ini warung Mizon, ini Bu Ani Zidan ini, Mama Zidan ini. Jadi tidak ada keharusan niat harus diucapkan. Ya, jadi kalau puasa Ramadan tidak diucapkan niatnya nawaitu somagotin an adai fardi syahri Ramadana lillahi ta'ala, maka tetap sah, tidak mengapa. Karena dia sudah sahur, dengan dia sahur berarti dia sudah dalam hati mau puasa gitu. Ya, jadi puasa itu niat niat itu adalah al-qasdu wal iradah, maksud dan kehendak, wa mahalluhal qalb, letaknya di hati. Begitu Bu Ani, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya. Mas. Ada lagi? Pertanyaan berikutnya. Yang sudah habis. Ya. Lanjut dari Ibu Siwi Lestari. Pas waktu kita remaja, Ustaz, pernah puasa Ramadan siangnya minum air wudhu, minum air saat berwudhu maksudnya. Setelah puluhan tahun menyadari kesalahannya, bagaimana untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya.
ini salah satu hal yang makruh. Para ulama menjelaskan salah satu hal yang makruh ketika berwudu adalah asyiddah fil istinsyar wal madmadah. Terlalu berlebihan dalam memasukkan air ke dalam hidung dan berkumur-kumur. Itu kalau berpuasa itu dimakruhkan karena dikhawatirkan masuk gitu. Tapi kalau masuknya tidak sengaja, ya maka itu tidak membatalkan puasa. Insya Allah puasa yang dulunya dengan lakukan yang berkumur-kumur sampai ketelan tidak sengaja, asal tidak sengaja loh ya. Kecuali jenengan kemudian dengan sengaja main pada melebu itu nggak boleh. Tapi kalau tidak sengaja, maka puasa jenengan tetap sah. Dan sekarang karena sudah tahu, para ulama memakruhkan asyiddah fil istinsar wal masyak wal madmadah, maka ketika dalam kondisi puasa, ketika berkumur dengan memasukkan air ke dalam hidung, jangan berkekuatan. Jadi jangan terlalu kuat begitu, nyedot air dalam hidungnya maupun berkumur-kumurnya sehingga tidak masuk. Begitu nggak? Cukup. Wallahu alam bisa berikutnya. Mas? Baik, berikutnya dari Mbak Febriana. Tad izin bertanya, ini konteksnya bukan puasa Ramadan. Cuma ketika kita berpuasa di hari-hari biasa seperti Senin dan Kamis, kita sudah niat untuk berpuasa esok harinya. Nah, lalu sebelum tidur kira-kira pukul 11 malam kita niat sahur dengan hanya meminum air bening saja. Apakah itu termasuk dalam sahur? Itu ya. Tadi saya sampaikan ya, kalau namanya ibadah itu disertai dengan niat. Kalau orang di waktu sebelum subuh dia minum air tidak diniatkan sahur, ya, maka dinilai sahur nggak sebagai sebuah ibadah? Tentu tidak. Ya, pertanyaannya gitu ya? Hah? Pertanyaannya begitu. Iya. Tetapi dia boleh melakukan itu. Jadi maksudnya sahur sebagai sebuah ibadah maksud saya. Jadi kalau jenengan minum air itu tidak berniat dalam hati ini minum sebagai sahur, maka itu ya sebatas hanya minum sebelum puasa. Dan itu boleh, tapi kehilangan nilai ibadahnya. Itulah ruginya kalau tanpa niat. Yang tadi saya sampaikan. Karena ada orang yang bangun tidur biasa minum. Jadi kalau jenengan bangun 4:30 sebelum adzan subuh terus minum, tidak berniat dalam hatinya sahur, maka tidak mendapatkan pahala sunnah sahur. Begitu ya, karena tidak ada niat. Maka penting sekali niat. Berikutnya Mas. Berikutnya dari Pak Bambang. Sudah terjawab nggih tadi tentang hukum berkumur-kumur. Lanjut ke Setio Wanyono. Wancono. Pak Setio Wancono. Mohon maaf Pak Setio ini Wancono bacanya anak-anak ini. Bagaimana caranya kita menyaur hutang puasa akan tetapi lupa berapa hutang puasa kita, Ustaz? Ya, makanya gini perhatian pertama, kalau sekarang kan sudah banyak fasilitas. Kalau hutang puasa dicoretin nang kalender. Kalau jenengan nggak punya kalender, kalau tidak punya kalender, ambil ini di Ma'had Fastabiqul Khairat. Tapi jangan lupa infak. Ya, tapi kalau betul-betul lupa, bagaimana? Maka Rasulullah SAW mengatakan, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan hal yang kamu ragukan menuju hal yang tidak ragu. Jadi Pak Setio Wancono, kalau jenengan ragu, dulu antara 5 apa 7 saya ya, maka ambil yang terbanyak, itu lebih selamat. Jadi kaidahnya begini untuk semuanya, jamaah perhatikan ini penting. Kaidah yang dipakai dalam ibadah adalah al-akhdu bil ahwat. Silakan boleh dicatat. Dalam ibadah, kaidah yang dipakai adalah al-akhdu bil ahwat. Mengambil yang lebih mencakup karena kehati-hatian. Jadi seperti kita sholat, ragu 2 atau 3. Maka yang lebih hati-hati 2 rakaat. Ya, sehingga misalkan jenengan sholat duhur tambah 2 rakaat. Kalau ternyata jenengan sudah 3, jenengan lebih serakaat nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan meyakini lebih memilih 3 padahal sebenarnya 2 berarti sebenarnya kurang 1. Begitu nggak? Jadi dalam masalah ibadah kaidahnya al-akhdu bil ahwat, mengambil yang lebih hati-hati. Jadi kalau jenengan lupa, dulu itu saya utang puasa 5 atau 7 hari ya, maka yang paling selamat ambil 7. Seandainya jenengan puasanya utangnya 5, ternyata nyaurnya 7, maka yang 2 tetap bernilai kebaikan di sisi Allah. Begitu ya. Itu. Jadi kalau dalam masalah muamalah
maka kaidahnya al-akhdu bil aslah. Nah, catat baik-baik itu. Al-akhdu bil aslah, mengambil yang lebih maslahat, lebih manfaat. Itu dalam masalah muamalah. Itu. Ya, jadi kalau misalkan begini, dalam masalah muamalah contohnya gitu ya. Contohnya seperti pertanyaan yang masuk tadi malam ke saya. Ustadz, saya itu mau sedekah ke 10 orang fakir miskin dengan bantu membangun masjid. Mana yang lebih utama? Itu kan tidak ada dalil yang lebih utama. Tapi melihat kemaslahatannya gitu. Melihat kemaslahatannya. Kalau orang fakir miskin itu kira-kira sedekahnya betul-betul lebih penting mana dengan bangun masjid. Kalau fakir miskin itu kalau jenengan nggak sedekah 10 fakir miskin itu tidak makan, tentu itu lebih maslahat. Sementara yang bangun masjid kan banyak yang lain yang mungkin akan menyumbangnya begitu. Ya, atau misalkan dalam masalah yang lain seperti ya kalau dalam muamalah seperti misalkan sekarang jual beli gitu ya. Kalau jual beli itu kalau kita lihat dalam hukum-hukum fikih itu kan harus ada saksi. Kalau kita lihat ya, kalau misalkan dalam yang sekarang muncul dalam praktek perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah bahwa harusnya murabahah itu ya ini sebenarnya contohnya agak berat ini tapi nggak apa-apa. Itu pihak lembaga keuangan syariah yang membelikan barang kemudian dimurabahkan ke nasabah. Tapi kalau begitu, kalau dalam sehari ada 7 transaksi tentu merepotkan. Maka kemudian Majelis Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia membolehkan untuk wakalah, mewakilkan. Jadi ada akad wakalah demi al-aslah, kemaslahatan. Gitu contoh. Begitu ya, jadi untuk pertanyaannya Pak, siapa tadi Mas? Pertanyaan siapa? Enggak, tadi pertanyaan siapa? Pak Setio Wancono, jadi bila lupa, ya tinggalkan yang kamu ragukan menuju yang tidak ragu. Saya kira tidak lupa sama sekali, mungkin antara 5 atau 7, ya, maka yang lebih selamat ambil yang lebih banyak. Begitu nggak? Untuk semuanya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, lanjut. Mas Fajar, dari Mas Mustafa sama nggih untuk pertanyaannya, jadi bisa dilanjut ke pertanyaan lain, Mas Fajar. Pertanyaan Mas Mustafa sama, jadi sudah terjawab tadi. Berikutnya. Baik, selanjutnya dari Pak Rahmat Azam. Izin bertanya, Ustadz, apakah berdoa bertawasul dengan orang soleh, misal Syekh Abdul Qadir Al-Jalani atau para wali itu termasuk? Sudah kemarin kita bahas. Oh, sudah, ya? Sudah. Lanjut ke berikutnya. Ke Ibu Siti Bariroh. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan hadis yang menjelaskan bahwa puasa dan Al-Quran itu akan menjadikan jalan mendapatkan syafaat di hari hisab. Mohon maaf, terima kasih. Mohon dijelaskan tentang hadis tersebut. Ya, jadi hadis tersebut itu masuk dalam keutamaan berpuasa. Jadi bahwa puasa itu menjadi syafi'an, menjadi apa? Penolong di hari kiamat. Sebentar saya cek dulu, ini karena minta penjelasan ya harus saya cek dulu nomornya hadis berapa begitu ya. Jadi hadis tentang, sebentar, saya perlu cek dulu nih, sabar sebentar Bu Siti Bariroh, tentang puasa sebagai apa? Syafaat ya. Sebagai syafaat. Ya. Kita cek dulu untuk apa? Hadisnya riwayat siapa, nomor berapa begitu nggih. Jadi hadisnya adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, dalam Sahih At-Targhib nomor 1429 Rasulullah SAW pernah bersabda, "Asyamu wal Qur'an yashfi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dengan Al-Qur'an akan memberi pertolongan kepada pelakunya di hari kiamat. Ya. Maka yaqulu syam, puasa akan berkata. Bagaimana caranya puasa berkata itu wallahu alam. Ay Rabb, ya, mana tuhus at-ta'am wa syahwat bin nahar fasyafi'ni fasyafi'ni fihi wa yaqulul Qur'an dan seterusnya. Puasa berkata, "Wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang Ramadan, di siang hari." Maksud saya bukan Ramadan. Maka izinkanlah aku memberi pertolongan kepadanya. Itu hadis riwayat Imam Ahmad.
Kemudian hadis riwayat Imam Muslim nomor 1910, Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Quran, maaf ini tentang Quran, salah itu. Ya, jadi itulah hadisnya, satu aja yang saya sampaikan Bu Siti Bariroh, hadis riwayat Imam Ahmad tadi. Ada lagi Mas? Sudah habis, Ustaz. Ya, alhamdulillah sudah habis. Waktunya sudah siang. Nah, yang pertanyaan hari ini insya Allah kita jawab pertemuan yang depan. Dan bagi yang sudah bertanya hari ini, yang sudah saya jawab tadi, mendapatkan tiket masuk ke Purbasari, jumlahnya berapa, nanti datang saja ke sini, kita akan kasih insya Allah sesuai jumlah keluarga di rumah. Jadi Bu Siti Bariroh, sebutkan tadi siapa saja? Pak Wancono, Bu Siti Bariroh, Rohmat Azam, Bu Lasmi, dan yang lainnya, silakan bisa mengambil hadiah di kantor kami. Hadiahnya yaitu tiket masuk ke Purbayasa sekeluarga. Nah ini, terima kasih Pak kepada Pak Haji Sarimun yang sudah kemarin datang ke sini menyerahkan langsung hadiahnya 100 lembar. Mati saya. Oh ya, yang jadi mohon maaf. Jadi kemarin menyerahkan langsung bingkisan 10 plus 100 tiket masuk ke Purbayasa. Terima kasih Pak Haji Sarmun, jazakallahu ahsan, dan juga kepada donatur yang juga memberikan emas 0,1 dan donasi-donasi lain yang memberikan parfum. Terlebih khusus kepada Pak Agung Pak Agung di Banjarnegara. Mohon maaf sekali Pak Agung, ternyata beliau sakit sekeluarga selama bulan Desember. Dan ya alhamdulillah sekarang sudah sehat, mudah-mudahan Allah berkahi panjenengan sekeluarga dan sakitnya dapatkan pengguguran dosa dari Allah. Pak Agung ini yang memfasilitasi Zoom selama 1 tahun ini. Dan kemarin sudah diperbarui lagi, dan kita tidak tahu ini sama Pak Agung mau diberi sampai kapan, kayaknya semau kita ini. Kita mau sampai kapan pun dibayarin sama beliau, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Agung, jazakumullah khairul jaza, yang sudah memfasilitasi Zoom, membayarkan Zoom sehingga Zoom kita berbayar, berlisensi, sehingga bisa 500 orang ikut dalam Zoom ini. Ya. Walaupun sekarang yang kita gunakan baru sekitar 250 di Zoom. Alhamdulillah sudah separuh dari kapasitas yang ada. Terima kasih, cukup sekian, dan sebelumnya mari kita foto bersama dulu. Udah lama nggak foto ini Mas. Ya, baik, untuk para jamaah silakan di pertanyaan langsung besok lagi. Nggih, waktunya udah siap. Mohon maaf untuk pertanyaan langsungnya. Kita foto dulu ya. Tutup dulu. Sekarang kita foto dulu untuk dokumentasi kajian nggih. Baik, angkat tangannya dulu. Siap? Slide 1. Tolong diaktifkan dulu kameranya semuanya. Kameranya diaktifkan dulu semuanya. Ya, dinyalain semua kameranya. Diangkat tangannya. Telunjuknya 1. Nah, ini tauhid ini. Tauhid. Ya. Ayo Mas. Di kameranya diaktifkan. 1, 2, foto. Nah, slide berikutnya. Ayo diaktifkan kameranya. Kita udah lama nggak foto ini, kangen juga ini. Ya. Jadi 1, 2, ya 3. Oh, Masya Allah. Ya, lagi yang terakhir ya. 1, 2, 3. Ayo diaktifkan kameranya. Masih ada Mas? Foto lagi nggak? Satu lagi, yang terakhir. Monggo. Diaktifkan kameranya. Ini masih ada yang belum aktif ini kameranya, tapi yang nggak memaksa. Pak Suharmono. Oh, gelap ini Pak Suharmono. Diaktifkan nggih? 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih jamaah sekalian. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan kepada meeting ID, password dan link yang sama baik di Zoom maupun YouTube, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita di waktu yang sama jam 5.15 insya Allah. Dan terima kasih kepada tim FK yang sudah mempersiapkan dengan baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Bitaraga yang sudah memberi tausiah pada apa kali ini.
dan kepada para jamaah yang sudah berpartisipasi, dan tentunya pada para donatur yang senantiasa memberikan dukungan kepada Mahat FK dalam menjalankan amanah dakwahnya. Sekali lagi kami ingatkan kepada para jamaah yang tadi mendapatkan hadiah untuk menghubungi admin, karena kita tidak punya nomornya jenengan, jadi kami harap para jamaah yang tadi mendapatkan hadiah menghubungi kami untuk konfirmasi pengambilan hadiah. Baik, sekali lagi saya ucapkan jazakallah khair kepada semua yang sudah bertugas. Kami ucapkan selamat pada beraktivitas kembali kepada para seluruh jamaah. Kami dari tim FK mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan. Kami tutup. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.